Suami jual rumah kami yang dulu, namun saat aku sengaja mengunjunginya untuk silaturahmi dengan pemilik baru, aku melihat mobilnya terparkir di halaman. Ku selidiki dan tak kusangka. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Butiran-butiran hujan menari-nari di kaca jendela kamar tidur utama, melukis garis-garis air yang mengalir tak tentu arah. Dari tempatku berbaring di atas box spring bed king size yang dingin dan terlalu luas, aku menatapnya. Suara AC yang berdentum rendah semakin menonjolkan kesunyian. Rumah mewah berlantai 2 di kawasan Pondok Indah ini sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang seharusnya dipenuhi cinta dan tawa. Masih jam 3 sore, tapi langit sudah kelabu. Seperti suasana hatiku. Tanganku meraih ponsel, jempolku dengan sendirinya membuka galeri foto. Aku menyusuri folder lama bertajuk Mula. Foto-foto itu berdebu secara digital, mengingatkanku pada masa yang terasa seperti milik orang lain. Ada foto diriku dengan rambut pendek, tersenyum lebar dengan gigi behel, berdiri di depan rumah mungil berpagarkan besi hitam sederhana. Di sampingku, Mas Ferry dengan tubuh yang lebih ramping, memakai kaos oblong lusuh dan celana pendek, tangannya melingkari bahuku. Latar belakangnya adalah rumah pertama kami di Ciganjur. Rumah itu, kontrakan sebenarnya, hanya 2 kamar, 1 ruang tamu kecil yang langsung menyambung ke dapur. Tapi setiap sudutnya terasa hangat, penuh dengan harapan. Aku masih ingat aroma tanah saat hujan pertama turun di halaman rumah itu. Aroma masakan sederhana kami yang sering gosong. Aroma tubuh Mas Ferry yang baru pulang kerja, bercampur keringat dan debu proyek, sebelum kami bisa membeli mobil pertama. Aku rindu, bisikku pada ruangan kosong itu. Suaraku serak, tidak terdengar oleh siapapun. Hari itu setahun yang lalu, Mas Ferry pulang dengan wajah lelah tapi berseri. Dia duduk di hadapanku di meja makan marmer ini. "Din, ada yang harus kita bicarakan," katanya, memegang tanganku. "Bisnis lagi ekspansi, butuh likuiditas cepat. Rumah di Ciganjur, sudah aku jual. Harganya bagus, bisa buat tambahan modal." Dia lalu menjelaskan tentang keluarga muda pembelinya, pasangan baru yang katanya ramah dan baik hati. "Biarlah kenangan indah kita di sana tetap menjadi kisah, Din. Tidak terbebani cicilan lagi. Kita sudah punya ini." Dia merentangkan tangannya, menunjukkan rumah mewah ini. Aku, seperti biasa, mengangguk. "Percaya. Yang penting kamu gak terlalu capek, Mas. Kalau memang harus dijual, ya sudah." Tapi kenapa hari ini, kerinduan itu datang seperti gelombang pasang, menyapu semua logika? Mungkin karena kemarin aku tak sengaja menemukan kaos kot-kot tua Mas Ferry yang terselip di lemari barang bekas. Kaos yang selalu dia pakai saat akhir pekan di rumah lama. Atau mungkin karena pagi tadi, di pasar, aku mencium aroma soto Betawi yang persis seperti yang selalu kami beli dari abang-abang langganan di dekat rumah lama. Sebuah dorongan tiba-tiba, impulsif, mengguncang diriku yang statis selama berbulan-bulan. Aku ingin melihat rumah itu. Hanya sekilas. Hanya untuk bernostalgia. Mungkin juga, dalam-dalam hatiku, aku ingin memastikan bahwa rumah itu berada di tangan yang baik. Bahwa kenangan kami dirawat oleh orang lain. Tanpa pikir panjang, aku beranjak dari tempat tidur. Aku mandi cepat, mengenakan jeans dan sweater sederhana. Sebelum pergi, aku mampir ke toko kue terkenal di dekat sini. Aku membeli 1 kotak bolu panggang. Bolu kesukaan Mas Ferry dulu. Biar manis, buat kenalan sama pemilik barunya. Batinku. Perjalanan dari Pondok Indah ke Ciganjur terasa seperti perjalanan waktu. Pemukiman semakin padat, jalan semakin sempit, suasana semakin riuh. Jantungku berdebar kencang, campuran antisipasi dan kecemasan yang aneh. Seolah-olah aku akan bertemu dengan bagian diriku yang tertinggal di masa lalu. Saat mobilku membelok ke jalan kecil itu, hujan rintik-rintik mulai turun lagi, menyapu kaca depan, mengaburkan pandangan. Tapi aku masih bisa mengenalinya. Jalan itu. Pohon asam Jawa yang sudah tumbuh lebih tinggi di ujung jalan.
Dan akhirnya, di sana, rumah itu. Berkat hujan, langit yang kelabu membuat semua warna tampak lebih pekat. Pagar besi hitam itu masih ada, tapi kini dicat ulang dengan warna abu-abu muda. Taman kecil di depannya yang dulu ditanami olehku dengan kangkung dan cabai rawit, kini berisi tanaman hias dalam pot-pot cantik. Rumahnya sendiri terlihat lebih rapi, lebih terawat. Ada gorden baru berwarna krem di jendela. Lalu, mataku menangkap sesuatu di halaman. Sebuah mobil. Mobil Avanza hitam, tahun 2015. Dadaku sesak. Itu bukan mungkin. Banyak Avanza hitam di Jakarta. Tapi naluriku berteriak lebih kencang. Perlahan, dengan tangan gemetar, kumatikan mesin mobilku. Aku parkir agak jauh, di bawah pepohonan. Nafasku tersengal-sengal. Aku harus melihat lebih dekat. Aku harus memastikan. Kotak kue bolu di pangkuanku terasa tiba-tiba menjadi beban yang sangat berat. Sebuah niat tulus untuk silaturahmi yang kini berubah menjadi sesuatu yang gelap dan menakutkan. Dengan langkah tertatih, aku mulai berjalan mendekat. Hujan rintik-rintik membasahi bahuku, tapi aku tak merasa. Semua inderaku tertuju pada rumah itu, pada mobil hitam itu, pada kebenaran yang seolah mengambang di udara lembab, menunggu untuk dihirup dan meracuniku. Aku tidak tahu bahwa beberapa langkah lagi, hidupku yang tenang dan penuh kepatuhan akan runtuh berantakan. Dan hujan sore itu akan menjadi saksi bisu pertama dari pengkhianatan yang selama ini bersembunyi di balik senyum manis dan kata-kata lembut suamiku. Ini hanya awal. Awal dari sebuah penemuan pahit, yang dimulai dari sepetak rindu yang tak tertahankan. Kaki-kakiku terasa seperti terpaku di aspal yang basah. Hujan rintik-rintik itu kini terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kulit, menyadarkanku pada realitas yang dingin dan tak mengenakan. Aku berdiri sekitar 15 meter dari pagar rumah itu, tersembunyi sebagian oleh batang pohon mangga tetangga yang daunnya rimbun. Mobil Avanza hitam itu menghadap ke jalan. Lampu seinnya masih gelap, mesinnya sudah mati. Tapi keberadaannya di sana, di halaman rumah yang konstan telah terjual, terasa seperti sebuah benda asing yang memaksa masuk ke dalam kenangan. Banyak orang punya Avanza hitam 2015. Batinku mencoba menenangkan diri yang sudah berdebar kencang seperti genderang perang. Jakarta penuh dengan mereka. Ini cuma kebetulan. Mungkin Mas Ferry sedang berkunjung ke tetangga lama? Atau pembeli rumah itu ternyata kenalannya, dan dia sedang bersilaturahmi? Aku mencoba mengingat-ingat. Mas Ferry jarang membawa mobil kantornya, Camry yang lebih mewah, untuk urusan pribadi. Dia lebih suka Avanza yang tidak mencolok, katanya, untuk keperluan sehari-hari atau ke proyek. Aku memicingkan mata, berusaha membaca plat nomor dari jarak ini. Cahaya sore yang suram dan rintik hujan membuatnya buram. B1, 2, ada angka 3 dan 4. Aku tak yakin. Tapi ada sesuatu yang lain. Di bemper belakang, menempel stiker kecil berbentuk lingkaran merah kuning. Stiker klub sepak bola favoritnya. Aku yang membelikannya di sebuah pasar loak saat kami masih pacaran, sebagai lelucon karena dia fans berat klub itu. Dia selalu menolak melepasnya, bilang itu pembawa keberuntungan. Tidak, itu tidak mungkin. Napasku menjadi pendek dan dangkal. Kotak kue bolu di tanganku digenggam erat-erat, kardusnya mulai lembek oleh keringat dingin dari telapak tanganku. Aku merasa seperti pencuri di tanah sendiri, atau lebih buruk, seperti seorang asing yang mengintip kehidupan orang lain. Haruskah aku membatalkan semuanya? Berbalik, masuk ke mobil, dan pulang ke rumah mewah di Pondok Indah yang sunyi itu? Mengubur rindu ini dan melanjutkan hidup dalam ketidaktahuan yang nyaman? Tapi kaki ini menolak. Ada kekuatan lain yang menggerakkanku, kekuatan yang lebih purba daripada logika, insting untuk bertahan, untuk mengetahui kebenaran, seberapapun pahitnya. Aku memutuskan untuk mendekat, tapi tidak lewat depan. Aku berjalan memutar, melalui jalan sempit di samping rumah tetangga kanan. Dulu, saat kami tinggal di sini, sering ada celah di pagar pembatas yang ditumbuhi sirih gading. Anak-anak tetangga sering masuk keluar lewat situ. Jantungku berdegup kencang melihat celah itu masih ada, meski sirih gadingsnya sudah jauh lebih lebat, menjadi tirai alami yang hampir sempurna. Dengan hati-hati, aku menyibakkan beberapa helai daun. Dari sini,
Aku punya sudut pandang yang lebih baik ke teras depan rumah kami. Dan di sana, di rak sepatu kayu sederhana yang masih sama persis. Rak yang dulu kami buat bersama dari bekas kotak apel, tergeletak sepasang sandal jepit. Sandal jepit warna hitam polos, merek biasa yang selalu dibeli Mas Ferry di lapak dekat kantornya karena nyaman dan murah. Sol bagian kanannya sudah tipis di bagian tumit. Pola ausnya aku hafal di luar kepala. Sekarang, udara benar-benar terasa habis dari paru-paruku. Kebetulan bisa 1-2 kali. Tapi mobil dengan stiker unik, ditambah sandal jepit dengan pola keausan yang spesifik, ini terlalu banyak. Telingaku menyaring segala suara, menepis desir hujan. Lalu, dari dalam rumah, melalui jendela yang terbuka sedikit untuk sirkulasi udara, terdengar suara. Bukan suara pembicaraan, tapi suara musik. Alunan gitar akustik yang ringan, diikuti oleh suara vokal pria yang sumbang, tidak terlalu merdu, tapi penuh perasaan. Dan kau lukis senja, dengan warna rindu di pelupuk mata, terbayang wajahmu. Dunia sekelilingku seolah bergoyang. Lagu itu, Melukis Senja. Lagu lawas yang selalu dinyanyikan Mas Ferry di awal-awal pernikahan kami, saat kami duduk di teras yang sama, menikmati angin malam dengan segelas teh manis hangat. Dia selalu bilang sudah lupa nadanya, lupa liriknya. Bahkan saat aku minta dia menyanyikannya ulang tahun pernikahan kami yang kelima, dia hanya tertawa geli dan bilang, "Sudah tua, suaranya jelek sekarang. Lupakan saja lagu usang itu, Din." Tapi sekarang, di rumah yang sudah terjual ini, dengan sandal jepitnya di teras, dia menyanyikannya. Air matanya panas, menggenang di kelopak mata. Tapi aku menahannya. Ini belum cukup. Aku perlu melihat. Aku perlu memastikan dengan mataku sendiri bahwa ini bukan halusinasi, bukan salah lihat, bukan salah dengar. Dengan gerakan pelan, seperti bergerak dalam mimpi buruk, aku meninggalkan persembunyianku di balik pagar tanaman. Aku menyusuri dinding samping rumah, mendekati jendela kamar tamu, yang dulu adalah kamar tidur kami. Tirai kain tipis berwarna krem itu terbentang, tapi ada celah sekitar 2 jari di tengahnya, tempat pengaitnya sudah longgar. Dari celah itulah, dengan jantung yang berdegup hingga ke tenggorokan, aku mengintip. Dan di sana, di dalam ruangan yang sudah berubah perabotannya, sofa kecil warna pastel menggantikan kasur lipat kami, meja TV minimalis menggantikan lemari pakaian kayu lapuk, duduk seorang pria. Dia memakai kaos oblong abu-abu yang lusuh, dengan tulisan klub sepak bolanya yang sudah memudar. Kaos yang kukenali. Kaos yang kuduga sudah kusumbangkan ke bank baju tahun lalu. Dia sedang duduk di sofa, memegang gitar akustik yang tak kukenal. Dan kepalanya menoleh, tertawa pada seseorang yang duduk di sebelahnya, di ujung sofa yang tak terlihat dari sudut pandangku. Lalu, terdengar suara perempuan, muda, merdu, dan manja. "Mas, Anis lapar nih. Bikin mie rebus telur kayak kemarin dong." Suara itu, nama itu, menghunjam seperti pisau belati yang sudah dihangatkan di api pengkhianatan, langsung menancap dan membakar isi hatiku. Anis. Nama itu menggantung di udara lembab, lebih menyakitkan daripada hujan yang kini mulai deras membasahi rambut dan bahuku. Aku tak lagi merasakan dingin. Yang ada hanya panas membara dari sebuah kebenaran yang terlalu mengerikan untuk diakui, namun terlalu nyata untuk disangkal. Suara perempuan itu, Anis, masih bergema di telingaku, menyatu dengan alunan chord gitar terakhir dari lagu Melukis Senja. Aku berdiri kaku, tubuhku menempel dingin pada dinding bata yang basah. Air hujan mengalir dari ujung rambutku, menyusuri tulang pipi, bercampur dengan air mata panas yang akhirnya tak kuasa kutahan. Tapi tangisku tak bersuara, hanya getar-getar tak terkendali di bahu dan dada yang sesak. Dari celah tirai itu, aku memaksakan diri untuk melihat lebih jelas. Mas Ferry, suamiku, meletakkan gitarnya dengan hati-hati di samping sofa. Ekspresi wajahnya yang kulihat adalah ekspresi yang sudah lama tak kudapatkan. Santai, bahagia, tanpa beban. Tanpa kerutan di dahi karena memikirkan proyek atau utang. Dia tersenyum, senyum lepas yang dulu sering ia persembahkan untukku. "Sabarlah, Nis. Bapaknya Bayu kan lagi capek," katanya. Suaranya berisi kelembutan yang membuat perutku mual. Dia bukan hanya berbicara. Tangannya bergerak,
mencubit lembut pipi perempuan di sebelahnya yang kini akhirnya masuk ke bidang pandangku. Perempuan itu, Anis, mendekatkan kepalanya ke bahu Mas Ferry. Rambut ikalnya yang panjang terurai, mengenakan daster katun bermotif bunga-bunga kecil yang sederhana. Wajahnya cantik, segar, mungkin masih awal 20 tahunan. Ada cahaya di matanya ketika memandang Mas Ferry, cahaya pemujaan dan kepemilikan yang aku kenal terlalu baik. Itu adalah caraku memandangnya dulu. Tapi bayinya juga lapar, Mas, rayunya, sambil memegang tangan Mas Ferry dan menaruhnya di perutnya yang membuncit jelas di balik kain daster. Dan Mas Ferry, dia menunduk. Dengan gesture yang sangat akrab, sangat intim, dia mengecup perut perempuan itu. Bukan ciuman cepat, tapi sebuah kiss yang lembut dan penuh arti. Iya, Bapak turunkan si jagoan masak. Mie rebus telur double, ya. Aku mendengar tawanya. Tawa yang tulus. Lalu dia berdiri, dan untuk sesaat, wajahnya menghadap ke arah jendela. Aku menyempitkan mata, menelan ludah yang terasa seperti pasir. Dia terlihat lebih muda. Mungkin karena tak memakai kemeja dinas, atau mungkin karena kebahagiaan yang dipancarkannya adalah kebahagiaan yang asli, bukan yang dipaksakan seperti di rumah kami di Pondok Indah. Dia berjalan ke arah yang kukira adalah dapur. Dapur kecil tempat dulu kami sering beradu pendapat karena aku yang ceroboh sering membuat air mendidih tumpah. Aku bisa mendengar suara dia membuka kompor, gemerincing panci. Anis tetap duduk di sofa, meraih remote TV, dan menyalakan sebuah channel yang memutar sinetron sore. Dia terlihat sangat at home, sangat nyaman. Seolah-olah dialah nyonya rumah di sini. Ini bukan kunjungan. Ini bukan urusan bisnis. Ini adalah kehidupan. Lagu, Melukis Senja, yang baru saja dia nyanyikan adalah lagu kami. Lagu yang dia nyanyikan sambil berjanji akan melukis setiap senja bersamaku. Lirik tentang rindu dan bayangan wajah, yang kini dia nyanyikan di hadapan perempuan lain, untuk janin di perut perempuan lain. Rumah pertama kami. Tempat kami berdoa setiap malam, berpegangan tangan, memohon pada Yang Maha Kuasa untuk diberikan keturunan. Tempat aku menangis berhari-hari saat hasil tes kehamilan selalu negatif. Dan dia, dulu, selalu memelukku, berbisik, tidak apa-apa, Din. Rezeki setiap orang berbeda jalurnya. Yang penting kita saling mencintai. Ternyata, jalur rezekinya untuk menjadi seorang ayah adalah dengan mengkhianati sumpahnya. Dengan membangun keluarga gelap di atas puing-puing doa-doa kami. Pandanganku kabur. Kotak kue bolu di tanganku terasa seperti batu bata. Kuingat alasan konyolku membelinya. Biar manis, buat kenalan dengan pemilik baru. Ironinya begitu pahit hingga aku hampir terkikik histeris. Suara dari dalam kembali menarik perhatianku. Mas, nanti malam kita bikin martabak telur, ya? Yang aku suka, pakai banyak kecap. Wah, ngidam lagi nih? Boleh. Tapi bantu-bantu bapaknya ya. Jangan cuma tidur-tiduran. Jahat. Aku kan lagi mengandung cucumu. Hah. Iya, bercanda. Percakapan remeh mereka setiap katanya seperti pentungan yang menghancurkan tulang rusukku. Ini adalah percakapan rumah tangga. Percakapan suami istri. Mereka adalah suami istri di dunia yang mereka ciptakan dalam rumah kami. Aku tak tahan lagi. Aku harus pergi. Jika aku berdiri di sini lebih lama 1 detik lagi, aku akan menerjang masuk, menjerit, merobek semua kebahagiaan palsu itu. Tapi sesuatu menahanku. Sebuah rasa hina yang dalam. Aku adalah orang luar di sini. Aku yang memiliki gelar, istri sah, tapi justru merasa seperti penyusup yang melihat kehidupan sejati suaminya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mundur. 1 langkah, 2 langkah. Sandalku yang basah nyaris terpeleset di tanah becek. Aku tak peduli. Pandanganku masih tertuju pada celah tirai itu, melihat secuil bayangan Mas Ferry yang sedang memasak di dapur, dan sosok Anis yang sekarang bersandar di sofa, mengelus perutnya sambil menonton TV. Itu adalah gambar yang akan terbakar selamanya dalam ingatanku. Aku berbalik, dan kali ini aku berlari. Lari kecil terhuyung-huyung menyusuri jalan sempit. Kembali ke mobilku yang terparkir di bawah pepohonan. Kue bolu itu kulemparkan begitu saja ke selokan di pinggir jalan. Biarlah basah,
biarlah hancur, seperti pernikahanku. Aku membuka pintu mobil, masuk, dan menguncinya. Tubuhku gemetar tak terkendali. Tanganku berkali-kali mencoba memasukkan kunci ke kontak, tetapi jari-jariku terasa kaku, dingin, dan tak bisa diatur. Di kaca spion, rumah mungil itu perlahan-lahan menghilang dari pandangan, disapu oleh hujan dan air mata yang akhirnya mengalir deras. Suara musik dan tawa mereka mungkin masih ada di sana, tetapi yang kudengar dalam kepalaku hanyalah keheningan yang pecah oleh suara reruntuhan. Rumah kami yang dulu telah terjual, katanya. Tapi yang ternyata terjual bukanlah batu batanya. Yang terjual adalah kesetiaannya. Yang tergadai adalah semua kenangan indah kami. Dan yang ditempati sekarang, oleh perempuan bernama Anis dan janin yang mereka panggil Bayu, adalah sebuah istana kebohongan yang dibangun di atas kuburan cinta pertamaku. Mesin mobil akhirnya hidup setelah percobaan ketiga. Suaranya menderu kasar, selaras dengan kekacauan di dalam kepalaku. Aku menekan pedal gas tanpa memikirkan arah, hanya ingin menjauh, sejauh mungkin dari gambar hidup yang baru saja kusaksian. Jalanan di Ciganjur yang biasa ramai terasa seperti terowongan kabur. Semua suara klakson dan deru mesin lain terdengar sayup, tertutup oleh dengung konstan di telingaku. Anis. Bayu. Bapaknya Bayu. Air matanya tak henti-henti. Bukan lagi isak tangis, melainkan aliran sunyi yang terus membasahi pipi, menetes ke leher, membasahi kerah sweater. Tanganku mencengkeram setir begitu kencang hingga ruas-ruas jari berwarna putih. Napasku tersengal-sengal, seperti baru lari maraton. Aku merasa sesak, dan dengan tangan gemetar, aku menurunkan kaca jendela. Udara lembab dan bau basah tanah menerpa, tapi tak bisa menyapu aroma pengkhianatan yang seolah menempel di hidungku. Tiba-tiba, mual yang hebat naik ke kerongkongan. Aku menepi dengan kasar, hampir menabrak pembatas jalan. Begitu mobil berhenti, aku membuka pintu dan membungkuk, muntah di atas selokan. Isi perutku kosong, hanya ada cairan pahit yang membakar tenggorokan. Tubuhku menggigil, berkeringat dingin. Aku baru saja melihat suamiku, orang yang telah menikahiku 8 tahun yang lalu dengan sumpah di hadapan Tuhan dan keluarga, menjalani kehidupan sehari-hari dengan perempuan lain. Menyanyikan lagu kami untuknya, mencium perut yang berisi anaknya, memanggil diri sendiri, bapaknya Bayu. Setiap pengulangan fakta ini di dalam benakku seperti palu godam yang menghantam tengkorak. 8 tahun. 8 tahun aku menjadi Dinda yang penurut, yang selalu mendukung, yang percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku meninggalkan karir sebagai grab hitch designer untuk mengurus rumah dan membantunya yang katanya butuh istirahat saat pulang kerja. Aku menerima keputusannya untuk menjual rumah pertama kami tanpa banyak bertanya. Aku menerima kesibukannya yang bertambah, malam-malam yang semakin larut, alasan meeting dan negosiasi proyek yang tak terhitung jumlahnya. Dan semua itu ternyata sampah. Topeng untuk menutupi kehidupan gelapnya di rumah kami yang tak pernah terjual. Saat mualnya reda, aku bersandar kembali di kursi, menatap langit-langit mobil. Mataku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak lagi. Gantungan kunci kecil berbentuk gitar yang tergantung di kaca depan. Hadiah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga dari Mas Ferry. Karena kamu yang membuat hidupku seperti lagu indah, Din, katanya waktu itu. Sekarang, gitar itu seolah menertawakanku. Dengan gerakan kasar, aku meraih dan menarik gantungan kunci itu hingga talinya putus. Aku ingin melemparkannya keluar jendela, tapi tanganku terhenti. Kemarahan yang mendidih itu tiba-tiba disalip oleh sebuah kehampaan yang jauh lebih mengerikan. Aku merasa kosong, dikeluarkan dari narasi hidupnya, ditipu dengan begitu mudahnya. Apa yang salah denganku? Apa yang kurang dari diriku sehingga dia perlu mencari Anis? Apakah karena aku belum memberinya anak? Apakah karena aku sudah tidak secantik dulu? Ataukah karena aku terlalu percaya, terlalu mudah tertipu? Ponselku bergetar di dashboard. Namanya muncul di layar. Mas Ferry Dua Hati, dengan foto profil kami berdua di pantai tahun lalu. Saat itu, dia memelukku dari belakang, dan aku tersenyum lebar. Sekarang, senyum itu terasa seperti monumen kebodohanku. Aku tak menjawab. Getarannya berhenti, lalu tak lama, muncul notifikasi pesan. Mas Ferry Dua Hati Din, meeting molor.
Mungkin baru pulang malam nanti. Makanya jangan tunggu papa. Love you. Love you, dua kata itu sekarang adalah sarkasme paling kejam. Dia baru saja mengecup perut gundiknya. Dan sekarang mengirim love you padaku. Berapa lama kebohongan ini sudah berlangsung? Sejak kapan rumah di Ciganjur berhenti menjadi kenangan dan menjadi sarang perselingkuhannya? 1 tahun? Lebih? Aku menatap pesan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, sesuatu selain kesedihan muncul. Sebuah percikan amarah yang dingin dan jernih. Amarah yang tak meledak-ledak, tapi mengkristal di dalam dada, padat dan tajam. Dia berpikir aku tak tahu. Dia berpikir aku tetap akan menjadi Dinda yang manut, yang hanya akan membalas. Iya mas, hati-hati. Love you too. Tidak. Tidak lagi. Aku menyalakan mesin lagi. Kali ini, tanganku stabil. Air matanya sudah berhenti. Wajahku di kaca spion terlihat pucat, mata bengkak. Tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam tatapan itu. Sebuah pencerahan yang pahit. Aku tidak langsung pulang ke Pondok Indah. Aku menyetir tanpa tujuan yang jelas. Akhirnya berhenti di sebuah taman kota yang sepi karena hujan. Aku duduk di dalam mobil, menatap rintik-rintik hujan yang kini sudah reda menjadi gerimis. Aku harus memutuskan. Apa yang harus kulakukan? Konfrontasi langsung? Cerai? Atau diam, sambil mengumpulkan bukti? Insting perempuanku, insting seseorang yang telah diperdaya, berteriak untuk yang terakhir. Jika aku konfrontasi sekarang, dia akan mengelak, berbohong, atau malah memutuskan untuk meninggalkanku. Dia punya kehidupan siap pakai dengan Anis dan calon bayinya. Aku punya apa? Rumah mewah yang mungkin juga dibayar dengan uang haram? Reputasi sebagai istri yang diceraikan karena tak bisa memberi anak? Tidak. Itu terlalu mudah baginya. Dia telah merobek dunianya dengan kebohongan. Dia telah menjadikan kenangan termurniku sebagai latar belakang pengkhianatannya. Dia pikir dia bisa memiliki 2 dunia. Istri yang patut dipertunjukkan di Pondok Indah, dan gundik serta anak yang memenuhi hasratnya di Ciganjur. Dinda yang lama mungkin akan hancur, menangis di kamar, dan memohon padanya. Tapi Dinda yang baru, yang lahir dari puing-puing rumah di Ciganjur sore ini, punya rencana lain. Aku mengambil ponselku. Bukan untuk membalas pesannya. Tapi aku membuka aplikasi notes, dan dengan dingin, aku mulai mengetik. Fakta 1. Rumah Ciganjur tidak dijual. Masih ditempati. Fakta 2. Penghuninya, perempuan bernama Anis, hamil tua. Hubungan dengan MV sangat intim. Fakta 3. MV memiliki kehidupan rumah tangga lengkap di sana. Menyanyi lagu, Kita, masak, panggilan, bapaknya Bayu. Fakta 4. Kebohongan terstruktur. Laporan penjualan rumah, alasan kesibukan kerja, DLL. Aku berhenti mengetik, menatap list itu. Ini baru permukaan. Aku butuh lebih. Bukti finansial. Bukti kepemilikan rumah yang sebenarnya. Bukti hubungan mereka yang tak terbantahkan. Aku butuh senjata, bukan sekadar emosi. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan, aku akan membohongi Mas Ferry. Aku akan berpura-pura tak tahu apa-apa. Aku akan tetap menjadi istri yang penuh perhatian. Tapi di balik itu, aku akan mengupas lapisan-lapisan kebohongannya satu persatu. Dia pikir dia bermain dengan api dengan memiliki 2 istri. Dia lupa, api yang dikendalikan dengan sembarangan bisa membakar habis sang pelakunya. Aku menyalakan mobil, dan kali ini, aku mengarahkannya ke Pondok Indah. Wajahku yang pucat di kaca spion kini menyimpan sebuah tekad. Rasa sakitnya masih ada, menggerogoti, tapi telah disalurkan menjadi sesuatu yang lebih produktif. Sebuah misi. Malam ini, saat dia pulang dari meeting, aku akan menyambutnya dengan senyuman. Aku akan bertanya apakah dia sudah makan. Aku akan pura-pura percaya setiap kata yang dia ucapkan. Karena perang yang sebenarnya bukan lagi tentang air mata atau teriakan, tapi tentang bukti, strategi, dan dendam yang dingin. Dan pertempuran pertama dimulai sekarang, dengan aku memutuskan untuk tak lagi menjadi korban yang polos. Rumahku yang dulu mungkin telah dikhianati, tapi benteng pertahananku baru saja mulai dibangun.
Batu bata pertamanya adalah kekecewaan yang membatu dan tekad untuk membalaskan segalanya. Malam itu, aku menyambut Mas Ferry dengan wajah yang telah kuolesi dengan bedak untuk menyamarkan bengkak di mataku. Bibirku meregangkan senyuman yang telah kulakukan latihan di depan cermin kamar mandi. Senyum yang tulus, lembut, dan sama sekali tidak mencurigakan. Pulangnya malam banget. Mas, capek ya? Tanyaku, mengambil tas kerjanya yang diletakkan di kursi. Aku berpura-pura tersandung sedikit, tubuhku mendekat, dan dengan cepat aku mencium baju kerah putihnya. Aroma parfum kantornya yang biasa, tapi di baliknya, terselip aroma bawang goreng dan kecap manis. Aroma mie rebus telur. Dia menepuk pundakku, tidak menciumku balik. Iya, Din. Proyek Jagakarsa lagi banyak masalah. Bosnya tell me banget nego. Dia melepas sepatu dan langsung berjalan ke ruang makan, mengambil air mineral dari kulkas. Gerakannya terlihat lelah, tapi matanya tidak lelah. Ada sisa-sisa cahaya dari kesehariannya yang lain. Cahaya yang aku sekarang pahami sumbernya. Duduk dulu, Mas. Aku panasin makan malam. Udah makan di luar bareng klien. Kok kenyang? Bareng anis dan sepiring mie rebus telur double, batinku dengan getir. Tapi aku hanya mengangguk. Oh, gitu. Minum vitamin dulu, deh, biar nggak drop. Aku mengambil botol vitamin dari lemari, memberikannya padanya. Dia menelannya dengan patuh, sambil menatap layar ponselnya dengan fokus. Senyum kecil muncul di bibirnya. Mungkin chat dari Anis. Aku mau mandi dulu, Din. Badan pegel, ujarnya, lalu berjalan menuju kamar. Dia membawa ponselnya erat-erat. Begitu pintu kamar mandi terkunci, senyum palsuku langsung luruh. Aku berdiri di tengah ruang keluarga yang luas dan megah, merasa seperti aktris yang baru saja turun panggung. Lalu, aku bergerak. Target pertamaku, laptop kantornya yang biasa dia tinggal di meja kerja rumah. Untungnya, malam ini dia lupa membawanya ke kamar mandi. Aku duduk, menyalakannya. Password. Aku mencoba kombinasi biasa. Tanggal lahirnya, tanggal lahirku, tanggal pernikahan. Tidak ada yang berhasil. Aku mencoba satu lagi. Bayu 2024. Layar membuka. Dadaku sesak. Aku membuka folder kerja. Ratusan file. Tapi mataku tertarik pada folder bertajuk aset pribadi. Di dalamnya, ada scan surat. Surat perjanjian sewa-menyewa antara PT Gria Makmur Sentosa, perusahaan milik Mas Ferry yang biasa dipakai untuk proyek, dan seorang Anis Rahmawati. Alamat objek sewa, Jalan Ciganjur nomor 17B, rumah kami. Nilai sewa, 0 rupiah. Jangka waktu, 5 tahun. Terbit 1 tahun yang lalu, persis saat dia bilang rumah itu terjual. Tidak ada tanda-tanda pembayaran sewa. Ini hanyalah dokumen pengalihan kepemilikan secara administratif. Dia memindahkan rumah itu ke perusahaannya, lalu menyewakannya secara gratis pada Anis. Bukti pertama. Aku menyimpan salinannya dengan cepat ke flash disk kecil yang sudah kupersiapkan. Selanjutnya, laporan keuangan bank. Aku membuka aplikasi internet bankingnya yang tersimpan. Passwordnya masih sama dengan laptop. Bayu 2024. Aku masuk dengan mudah. Aku memeriksa mutasi rekening pribadinya. Banyak transfer rutin setiap akhir pekan ke sebuah rekening dengan nama Anis Rahmawati. Tidak besar, tapi konsisten. 2-3 juta per minggu. Uang belanja, bisikku. Tapi yang lebih menarik adalah mutasi rekening perusahaan. Ada pengeluaran besar untuk renovasi dan dekorasi setahun lalu, senilai hampir 100 juta. Deskripsinya samar. Aku buka folder foto di laptopnya, mencari berdasarkan tanggal pengeluaran itu. Dan aku menemukannya. Foto-foto progres renovasi rumah Ciganjur. Dapur yang diperbarui, kamar mandi yang ditambah, cat baru di seluruh rumah. Semua untuk Anis. Aku juga menemukan album terpisah, dengan password sederhana Anis 123. Aku membukanya, dan di sana, ada puluhan foto mereka berdua. Berfoto di depan rumah, di sofa baru, di kasur baru dengan sprei polkadot. Foto-foto mereka di pantai, di mall,
foto perut Anis yang semakin membesar dari bulan ke bulan. Dan yang terakhir, hasil USG dengan tulisan, Bayu Laksono, nama yang dia pilih, dan keterangan, laki-laki sehat. Tanggal USG itu 2 minggu yang lalu. Saat itu, Mas Ferry bilang harus dinas luar kota selama 2 hari. Aku merasa ingin muntah lagi, tapi aku menahannya. Jari-jariku terus bekerja, menyimpan semua file itu dengan cepat dan rapi. Aku juga menemukan draft surat wasiat di folder tersembunyi. Dia menuliskan bahwa saham tertentu di perusahaannya dan hak sewa atas rumah di Ciganjur akan diwariskan kepada anak dari Anis Rahmawati jika sesuatu terjadi padanya. Dia bahkan sudah menyiapkan masa depan untuk mereka. Sementara aku, namaku bahkan tidak disebut dalam surat wasiat draft itu. Suara air di kamar mandi berhenti. Aku cepat-cepat menutup semua aplikasi, mematikan laptop, dan kembali ke posisi semula di sofa ruang keluarga, pura-pura membaca majalah. Jantungku berdegup kencang, tapi wajahku tetap tenang. Mas Ferry keluar dengan piyama, rambutnya masih basah. Kamu belum tidur, Din? Belum. Nungguin Mas aja, jawabku, tersenyum. Dia mendekat, duduk di sebelahku. Dia memandangku, dan untuk sesaat, aku melihat bayangan rasa bersalah di matanya. Atau mungkin itu hanya bayanganku. Din, kamu gak pernah minta apa-apa ya ke papa? Pertanyaannya mengejutkanku. Maksud Mas? Ya, lihat kamu, urus rumah sendiri, jarang belanja mewah, gak pernah merengek minta ini itu. Kadang papa merasa, gak bisa ngasih yang terbaik buat kamu. Apa yang kau berikan padaku adalah kebohongan terbaik, batinku dengan pedih. Tapi aku meletakkan majalah, memegang tangannya. Mas, aku bahagia kok punya Mas. Aku gak butuh yang mewah-mewah. Yang penting kita sehat, dan suatu hari nanti. Aku pura-pura tersipu. Kita dikasih momongan. Efek kata, momongan, itu langsung terlihat. Wajahnya berubah, rasa bersalahnya berubah menjadi ketidaknyamanan yang nyata. Dia menarik tangannya pelan. Iya, Din. Kita doa aja. Yang penting ikhtiar. Dia berdiri. Aku ngantuk, mau tidur duluan ya? Boleh, Mas. Aku bentar lagi nyusul. Dia berjalan ke kamar, meninggalkanku sendirian lagi. Percakapan tadi mengkonfirmasi satu hal lagi. Penyesalannya bukan karena mengkhianatiku, tapi karena merasa aku terlalu baik untuknya, sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Dia lebih nyaman dengan Anis yang mungkin meminta ini itu, yang memberinya alasan untuk berperan sebagai penyedia. Aku menunggu sampai dengkurannya terdengar dari kamar. Lalu, aku kembali bergerak. Flash disk berisi bukti-bukti awal itu kusimpan di tempat yang aman. Di balik bingkai foto pernikahan orang tuaku yang sudah almarhum, di kamar tamu yang jarang dipakai. Aku juga membuka tas kerjanya yang tadi dia bawa. Di sela-sela dokumen proyek, aku menemukan kwitansi dari toko perlengkapan bayi. 1 set tempat tidur bayi premium, dibeli 3 hari yang lalu. Juga struk dari apotik untuk vitamin prenatal dan susu ibu hamil. Semua bukti ini mengarah pada satu kesimpulan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pembentukan keluarga kedua. Lengkap dengan rumah, calon anak, dan rencana masa depan. Aku hanyalah istri yang dipertahankan untuk menjaga citra dan mungkin untuk akses finansial tertentu. Berdiri di depan jendela kamar tidur, menatap gelapnya malam di Pondok Indah, aku tak lagi menangis. Yang ada adalah sebuah keteguhan besi. Dia pikir dia licik. Dia pikir dengan memisahkan dua dunianya dengan rapi, dia bisa mengendalikan segalanya. Tapi dia melakukan satu kesalahan fatal, meremehkanku. Meremehkan seorang perempuan yang cintanya telah berubah menjadi abu, dan dari abu itu, bangunlah tekad yang lebih keras dari baja. Besok, aku akan mulai langkah selanjutnya. Aku perlu sekutu. Dan aku tahu persis siapa orangnya. Sari, adik iparku yang bekerja di bagian legal perusahaan Mas Ferry, yang matanya selalu tajam dan tidak pernah benar-benar menyukai cara kakaknya memperlakukanku. Permainan sudah dimulai. Dan kali ini, akulah yang memegang papan catur. Bukti-bukti di flash disk itu adalah bidak-bidak pertamaku. Dan aku akan bermain untuk menang, bukan sekadar bertahan. Pagi itu,
Aku bangun lebih awal dari biasa. Mas Ferry masih tidur dengan pulas. Wajahnya terlihat tenang dalam tidurnya. Aku menatapnya sejenak, mencoba menemukan sisa-sisa pria yang dulu kucintai di antara garis-garis wajah yang sekarang terasa asing. Tidak ada. Hanya ada musuh yang tidur di ranjangku. Aku menyiapkan sarapannya seperti biasa. Nasi goreng telur mata sapi, jus jeruk, dan kopi hitam. Aroma kopi membangunkannya. Dia keluar dari kamar, mengenakan kemeja bisnis yang rapi, sosok pengusaha sukses yang siap menaklukkan Jakarta. Wah, sarapan favorit, katanya sambil tersenyum, mencium keningku. Bibirnya menyentuh kulitku, dan aku menahan diri untuk tidak menggeliat jijik. Aku membalas senyumnya, berpura-pura sibuk menyajikan makanan. Iya, biar semangat kerja. Katanya proyek Jagakarsa lagi rumit ya, Mas? Dia menghela napas sambil mengambil kopi. Iya, susah cari kontraktor yang benar. Semua mau makan duit. Ditambah partner yang rese. Dia mulai bercerita tentang masalah proyek, dengan detail yang aku yakini sebagian besar adalah fiksi, untuk menutupi fakta bahwa dia mungkin akan menghabiskan sebagian hari ini di Ciganjur. Aku mengangguk dengan penuh perhatian, seolah setiap katanya penting. Di dalam hati, aku sudah menyusun rencana. Hari ini, aku akan mengunjungi Sari. Setelah Mas Ferry pergi dengan Camry-nya, mobil, untuk pertemuan penting, aku bersiap. Aku memilih pakaian yang sederhana tapi elegan, memastikan aku terlihat baik-baik saja. Aku tak ingin ada yang curiga, terutama keluarga sendiri. Sari tinggal di apartemen kecil di Kuningan, tidak jauh dari kantornya. Dia adik perempuan Mas Ferry, lebih muda 5 tahun, single, dan karir driven. Hubungan kami selalu baik, tapi hangat-hangat kuku. Sari adalah orang yang blak-blakan, cerdas, dan seringkali mengkritik kakaknya di hadapanku secara halus. Kakakku itu kadang suka lupa daratan. Dinda, kamu jangan nurutin dia terus, sering dia bilang. Dulu, aku anggap itu hanya gaya bicaranya. Sekarang, aku melihatnya sebagai sebuah sinyal. Aku tidak memberitahu aku akan datang. Aku meneleponnya pagi itu. Sar, lagi di apartemen. Dinda? Iya nih, lagi WFH kenapa? Ada apa? Suaranya terdaga waspada, mungkin mengira ada masalah dengan Mas Ferry. Aku lagi pingin ketemu. Gimana? Bisa aku mampir? Aku bawa martabak Bangka favorit lo. Dia terdiam sebentar. Bolehlah. Datang aja. Tapi ini kenapa sih? Jarang-jarang kamu inisiatif ketemu. Aku tiba di apartemennya 1 jam kemudian. Sari membukakan pintu dengan rambut diikat acak-acakan, memakai kaos dan celana training. Ruangannya rapi tapi penuh dengan tumpukan buku hukum dan dokumen. Masuk. Aku lagi bikin kopi spesial. Mau? Tanyanya. Iya, makasih. Duduk di sofa kecilnya. Aku tak langsung bicara. Aku mengamati fotonya dengan Mas Ferry di rak buku. Mereka terlihat dekat, tapi ada jarak. Sari selalu bilang dia mengagumi kerja keras kakaknya, tapi tidak selalu setuju dengan caranya. Jadi, apa yang bikin Dinda yang biasanya sibuk urus rumah mewah mau datang ke apartemen sempitku? Tanya Sari sambil menyerahkan cangkir kopi. Matanya yang tajam menatapku, menganalisa. Aku mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah titik tanpa kembali. Entah aku mempercayai orang yang tepat, atau aku akan membuat segalanya lebih buruk. Sar, aku butuh bantuan. Dan aku butuh kamu untuk menjaga rahasia ini, bahkan dari Mas Ferry. Wajahnya langsung serius. Dia duduk di depanku. Apa yang terjadi? Aku menemukan sesuatu. Sesuatu yang menghancurkan. Suaraku bergetar, tapi aku kendalikan. Aku tidak ingin terlihat seperti korban yang putus asa. Aku ingin terlihat seperti mitra yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Aku menceritakan semuanya. Dengan tenang, tanpa histeria. Tentang kunjungan ke Ciganjur, tentang Anis, tentang kehamilannya, tentang lagu, melukis senja, tentang sandal jepit dan stiker mobil. Lalu, aku keluarkan flash diskku. Aku juga punya ini. Data dari laptop dan rekeningnya. Sari terdiam lama setelah aku selesai. Wajahnya pucat, lalu memerah karena marah.
Tangannya mengepal. Dasar berengsek, teriaknya tiba-tiba, membuatku kaget. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. Aku tahu. Aku selalu curiga ada yang gak beres. Laporan keuangan perusahaan untuk biaya hiburan dan fasilitas karyawan yang membengkak tanpa penjelasan jelas. Aku pernah tanya. Dia bilang untuk entertaining klien penting. Dan rumah Ciganjur itu dalam aset PT tapi statusnya aneh. Aku nanya, dia bilang lagi dalam proses jual, jadi dimasukkan ke aset dulu. Dia berhenti, menatapku. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena marah, tapi juga karena empati. Dinda, kamu bertahan melihat itu sendirian? Kenapa nggak bilang dari dulu? Karena aku butuh bukti, Sar. Bukan sekadar emosi. Dan aku butuh seseorang yang mengerti sisi hukum dan keuangannya. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Sari duduk kembali, mengambil flash disk itu. Kamu benar. Konfrontasi tanpa bukti hanya akan membuat dia membersihkan jejak dan mempersulit kita. Dia memegang tanganku erat. Aku di kamu, Dinda. Kakakku atau bukan, apa yang dia lakukan itu keji. Keji secara moral dan bisa jadi melanggar hukum. Dia menggunakan dana perusahaan untuk membiayai gundiknya. Itu penggelapan. Rasa lega yang luar biasa menyelimutiku. Aku tidak sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Sari sudah masuk mode kerja. Pertama, kita perlu melengkapi bukti-bukti ini. Dari laptopnya, kamu sudah dapat yang bagus. Tapi kita butuh rekaman percakapan, bukti transfer yang lebih spesifik, dan yang paling penting, kita perlu tahu kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Aku curiga dia sedang dalam masalah keuangan. Proyek Jagakarsa itu bau. Aku pernah dengar desas-desus tentang markup harga dan material. Bagaimana kita bisa dapat itu? Aku di bagian legal. Aku punya akses terbatas. Tapi ada seseorang. Temanku, Rendra. Dia akuntan forensik. Bisa kita percaya. Dan dia ragu. Kita mungkin perlu mendekati Anis. Mendekati Anis? Tanyaku, terkejut. Dengar, Dinda. Dia bukan hanya pelaku. Dia juga korban dari kebohongan Mas Ferry. Dari ceritamu, dia mungkin dikira bahwa kamu adalah istri yang tidak dicintai lagi, bahwa perceraian hanya menunggu waktu. Jika kita bisa mendapatkan pernyataan darinya, atau setidaknya membuatnya tidak menjadi saksi yang membela Mas Ferry di pengadilan, itu akan sangat membantu. Apalagi jika kita bisa mendapatkan konfirmasi tentang penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadinya. Idenya mengerikan, tapi masuk akal. Bertemu lagi dengan perempuan yang tidur dengan suamiku? Tapi ini bukan lagi tentang emosi. Ini tentang strategi. Baik, jawabku akhirnya. Tapi dengan syarat, aku yang akan mengatur pertemuannya. Aku ingin melihat wajahnya langsung, mendengar ceritanya. Sari mengangguk setuju. Kedua, kita perlu mengamankan asetmu. Harta warisan orang tuamu, tabungan pribadimu. Pastikan dia tidak punya akses. Aku akan bantu kamu buat surat kuasa dan dokumen lain yang diperlukan. Hari itu, kami menghabiskan waktu berjam-jam menyusun rencana. Sari membuat salinan semua data di flash disk dan menyimpannya di cloud dengan enkripsi. Dia juga menelepon Rendra, mengatur pertemuan rahasia di akhir pekan. Saat aku bersiap pulang, Sari memelukku erat. Kamu kuat, Dinda. Lebih kuat dari yang kakakku, atau bahkan kamu sendiri, kira. Dia meremehkanmu. Itu akan menjadi kesalahan terbesarnya. Dalam perjalanan pulang, ponselku berdering. Dari Anis? Tidak. Dari Mas Ferry. Mas Ferry dua hati Din. Papa harus ke Bandung dadakan urusan proyek. Pulang besok malam ya. Jaga diri. Aku membalas dengan cepat, penuh perhatian. Iya mas, hati-hati di jalan. Jangan lupa makan. Jangan begadang ya. Love you. Saat aku mengetik, love you, aku tak lagi merasa hampa. Aku merasa seperti sniper yang membidik sasaran. Dan setiap kata adalah kamuflase sebelum tembakan yang mematikan. Dia di Bandung? Aku sangat meragukannya. Tapi itu tidak penting lagi.
Karena sementara dia sibuk dengan dunianya yang penuh dusta, aku dan sekutuku sedang membangun fondasi yang akan merobohkan semua topengnya. Rumah mungkin masih tampak seperti biasanya saat aku masuk. Sunyi, mewah, dan dingin. Tapi kali ini, kesunyian itu tidak lagi menakutkan. Karena di dalamnya, ada seorang perempuan yang sedang menyusun strategi, dengan api balas dendam yang mulai membara di hatinya, dan seorang sekutu yang tak terduga siap mendukung di belakang layar. Perang telah dideklarasikan, dan pertempuran pertama di garis hukum dan finansial akan segera dimulai. Rencana untuk bertemu Anis menggerogotiku selama 2 hari. Sari mendesak untuk segera dilakukan, sementara sisi lain diriku, yang masih terluka, ingin menundanya selamanya. Tapi pikiran yang dingin dan strategis akhirnya menang. Aku harus melakukannya saat Mas Ferry benar-benar keluar kota. Kutelusuri lokasinya melalui aplikasi keluarga yang tak disangkanya masih aktif, dan memang sinyalnya di Bandung. Aku tak memberitahu Anis akan datang. Kejutan, menurut Sari, bisa mengungkap reaksi yang lebih jujur. Hari itu, langit Jakarta kembali kelabu. Seolah alam turut berduka atas pertemuan yang akan terjadi. Aku memarkir mobil di tempat yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini dengan tujuan yang sangat berbeda. Tak ada kotak kue. Hanya sebuah tas kecil berisi rekaman suara tersembunyi di dompet. Saran Rendra, sang akuntan forensik. Jantungku berdegup kencang. Tapi kali ini bukan karena rindu atau syok, melainkan karena amarah yang dipendam dan ketegangan yang disengaja. Aku menatap rumah itu. Pagar abu-abu itu kini terasa seperti portal menuju neraka kecilku sendiri. Aku menekan bel. Suaranya nyaring, memecah kesunyian kompleks. Beberapa saat tak ada jawaban. Lalu, suara langkah kaki mendekat. Siapa? Suara perempuan itu. Waspada, dari balik pintu. Bisa ketemu sebentar? Saya tetangga lama. Jawabku, berusaha tenang. Pintu terbuka sedikit, rantai pengaman masih terpasang. Sepasang mata coklat yang besar, wajah tanpa riasan, muncul di celah. Dia terlihat lebih muda dari yang kukira. Mungkin baru 21 atau 2. Dan wajahnya, ada kesan polos yang tiba-tiba membuat marahku bercampur rasa iba. Tetangga lama? Saya baru setahun tinggal sini. Katanya, aku dulu yang tinggal di rumah ini. Bersama suamiku. Seketika, wajahnya berubah pucat pasi. Matanya membesar, penuh ketakutan. Dia mengenaliku. Mas Ferry pasti pernah menunjukkan fotoku. Atau dia sendiri yang mengintip media sosialku. Maaf, saya sibuk, katanya cepat, hendak menutup pintu. Anis, tunggu. Aku datang bukan untuk bertengkar. Aku hanya ingin bicara. 5 menit saja. Suaraku datar, tidak memohon, juga tidak mengancam. Dia ragu, melirik ke dalam rumah lalu ke arahku lagi. Mungkin dia berpikir, lebih baik menyelesaikan ini di depan pintu daripada aku membuat keributan. Dia membuka rantai pengaman. Silakan masuk. Tapi sebentar saja. Ya, bisiknya. Suaranya gemetar. Rumah itu terasa berbeda saat aku masuk. Aroma pengharum ruangan melati menutupi aroma masa laluku. Sofa pastel itu terlihat nyaman. Ada mainan bayi yang sudah dibongkar di karpet. Foto USG, Bayu, terpampang di meja TV. Setiap detail menusuk, tapi aku tahan. Silakan duduk, ujarnya sambil merapikan beberapa baju bayi yang sedang dilipat. Dia tak duduk bersamaku, hanya berdiri di dekat dapur, seperti siap kabur. Aku Dinda, mulaku. Aku tahu, jawabnya pendek, menunduk. Kamu tahu aku istrinya Mas Ferry. Dia mengangguk pelan, tak berani menatapku. Dan kamu tahu kami masih menikah dengan sah. Air matanya mulai menggenang. Dia bilang pernikahan kalian sudah nggak ada lagi. Hanya tinggal formalitas. Dia bilang Mbak Dinda nggak mau punya anak, hanya mau hidup mewah, dan sudah nggak mencintai dia lagi. Dia bilang segera akan mengajukan cerai. Kata-katanya seperti pukulan bertubi-tubi. Begitulah cara dia membangun narasi untuk membenarkan pengkhianatannya. Menjadikanku monster. Dan kamu percaya? Tanyaku, masih dengan suara datar. Dia baik sekali padaku. Membeli rumah ini untukku, merawatku,
Janji akan menikahiku setelah semuanya selesai. Dia bilang Mbak Dinda nggak akan peduli karena sudah dapat harta yang cukup. Tangisnya mulai meledak. Aku hanya karyawan kantornya dulu. Aku berasal dari keluarga sederhana. Saat dia perhatian, aku kira itu cinta. Aku melihatnya. Benar, dia bukan penjebak yang licik. Dia gadis muda yang naif, tergiur oleh perhatian dan janji bosnya yang berkuasa. Dia korban dalam skema yang lebih besar. Tapi dia tetap orang yang tidur dengan suamiku dan mengandung anaknya. Iba dan amarah berperang di dadaku. Rumah ini tidak dibelikan untukmu, Anis, kataku, perlahan. Rumah ini adalah rumah pertama kami. Dia bilang sudah dijual, tapi ternyata dialihkan ke perusahaannya dan ditempati kamu. Dia bohong padaku, dan dia juga membohongimu. Dia mengangkat wajahnya, bingung. Tapi, suratnya. Surat sewa fiktif. Coba cek, apakah kamu pernah membayar sewa? Atau ada tanda terima pembelian? Wajahnya semakin pucat. Realitas mulai merangkak masuk. Aku tidak pernah. Dia bilang itu sudah urusannya. Dia membiayai semua ini dengan uang perusahaan, Anis. Yang bisa menjadi masalah hukum. Penggelapan. Sekarang ketakutannya berlipat ganda. Bukan hanya takut padaku, tapi takut pada konsekuensi yang tidak dipahaminya. Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Isaknya semakin keras. Dia memegang perutnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ngeri. Apakah stres ini akan membahayakan bayinya? Bayi yang, terlepas dari segalanya, tak bersalah. Tenang, Anis, kataku. Tiba-tiba suaraku lebih lembut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku datang untuk mengetahui kebenaran. Untuk kita semua. Embe Dinda, maafkan aku. Aku bodoh. Aku termakan janjinya. Dia merangkak mendekat, berlutut di hadapanku. Pemandangan itu surreali menyedihkan. Aku, istri yang dikhianati, dilihat sebagai figur yang memiliki kekuasaan untuk memaafkan oleh gundik suamiku. Apakah kamu tahu tentang proyek Jagakarsa? Apakah dia sering bicara tentang masalah keuangan? Tanyaku, beralih ke tujuan praktis. Dia mengangguk sambil terseduh-seduh. Dia sering keluh. Bilang proyek itu makan banyak uang, banyak musuhnya. Dia bilang kalau proyek itu gagal, kita semua bisa bangkrut. Aku pernah dengar dia telepon seseorang, minta waktu untuk bayar utang judinya. Aku tanya, dia bilang itu utang usaha. Utang judi, potongan informasi baru yang penting. Sari dan Rendra pasti ingin tahu ini. Anis, dengarkan, kataku, membantunya berduduk di kursi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kamu harus mempersiapkan diri. Apa yang dia bangun di sini, pondasinya adalah kebohongan. Jika perusahaan itu bangkrut atau dia kena masalah hukum, kamu dan bayi kamu akan terkena dampaknya. Dia tampak ketakutan seperti anak kecil. Apa yang harus aku lakukan? Simpan semua bukti. Transfer yang dia berikan, pesan-pesan janjinya, surat-surat tentang rumah ini. Dan, jangan katakan padanya bahwa kita bertemu. Aku berdiri. Rasa iba itu tiba-tiba terasa berbahaya. Aku tidak bisa terlalu lembek. Dia masih bisa berbalik membela Mas Ferry jika terdesak. Embe Dinda, kamu benci aku, ya? Tanyanya, polos. Aku menatapnya, perempuan yang mengandung anak suamiku di rumah kenangan pernikahanku. Aku membenci situasi ini, Anis. Aku membenci kebohongan yang melibatkan kita semua. Tapi kamu harus berpikir tentang anakmu sekarang. Buat keputusan yang tidak berdasarkan pada janji-janji kosong seorang lelaki yang terbukti pembohong. Aku berjalan ke pintu. Sebelum pergi, aku melihatnya sekali lagi. Dia tampak sangat kecil, sangat sendirian. Jaga kehamilanmu, kataku, dan kali ini, itu tulus. Keluargaku dari rumah itu, perasaan campur aduk. Amarahku pada Mas Ferry membara lebih panas. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia juga menipu seorang gadis muda, memanfaatkan kerentanannya, dan menempatkannya dalam posisi yang berbahaya. Dia adalah predator dalam balutan sutra pengusaha sukses. Di mobil, aku memeriksa rekaman suara.
Suara tangis dan pengakuan Anis terekam jelas. Ini adalah bukti yang kuat tentang keadaan sebenarnya dan tentang pengakuan adanya utang judi. Aku menelepon Sari. Bagaimana? Tanyanya langsung. Dia korban juga. Dia dikiranya aku sudah tidak mencintai Mas Ferry dan perceraian hanya formalitas. Dan, Sar, ada indikasi utang judi. Diam. Itu baru pencerahan. Suara Sari terdengar bersemangat sekaligus muak. Itu bisa menjelaskan banyak hal. Aku akan beritahu Rendra. Rekamanmu aman. Iya. Aku akan simpan baik-baik. Bagus. Sekarang, kita punya lebih dari sekadar bukti perselingkungan. Kita punya bukti pola penipuan dan indikasi penyalahgunaan keuangan untuk menutupi masalah lain. Ini semakin besar. Saat aku pulang ke Pondok Indah, hujan sudah reda. Matahari sore menerobos awan, menciptakan kontras yang aneh dengan kegelapan di hatiku. Aku telah bertemu dengan lawan, dan menemukan bahwa dia bukanlah monster yang kubayangkan. Itu justru membuat segalanya lebih rumit, dan membuat kebencianku pada Mas Ferry semakin murni dan terkonsentrasi. Dia adalah dalang dari semua penderitaan ini. Dan aku, dengan bantuan Sari dan mungkin tanpa kusadari, Anis, akan memastikan bahwa dalang itu harus turun dari panggung dengan cara yang paling menghinakan. Air mata yang membara hari ini bukan lagi air mata kelemahan. Mereka adalah cairan pemurni yang membakar sisa-sisa ilusi, menyisakan tekad yang membara untuk keadilan. Malam itu, Mas Ferry pulang dari Bandung dengan membawa oleh-oleh khas, beberapa bungkus opak dan wajit. Aku menerimanya dengan senyuman yang sudah semakin mahir kupertontonkan. Aroma parfumnya berbeda, lebih ringan, mungkin sengaja dia ganti agar tak tercium aroma rumah tangga Ciganjur. Gimana Bandungnya, Mas? Tanyaku sambil membuka bungkusan, pura-pura tertarik. Panjang, Din. Meeting sama investor dari Malaysia, tapi kok yang gak jelas. Capek mental, keluhnya sambil merebahkan diri di sofa. Aduh, kasihan. Sini, aku pijitin. Tawar aku, mendekat. Tanganku menekan-nekan pundaknya yang tegang. Dia mendesah lega. Enakan istri di rumah, ya. Yang lain pada minta ini itu, cuma kamu yang selalu ngasih. Kata-katanya seperti sengatan lebah. Yang lain, dia hampir tergelincir. Aku menahan diri untuk tidak mengeras. Iya, Mas. Aku kan istri Mas. Tugas istri yang nemenin, bantu suami. Jawabku manis. Di dalam hati, aku muntah. Setelah dia tertidur lelap, atau pura-pura tertidur, aku menyelinap ke ruang kerja kecil yang kugunakan untuk desain grafis dulu. Di sanalah, di balik buku-buku tua, aku menyimpan arsip perangku, flash disk, catatan, dan sekarang, rekaman suara pertemuanku dengan Anis. Aku mendengarkan rekaman itu lagi. Tangisan Anis, pengakuannya yang polos. Aku pernah dengar dia telepon seseorang, minta waktu untuk bayar utang judinya. Potongan kalimat itu yang membuatku tak bisa tidur. Utang judi. Seberapa besar? Apakah ini yang memicu dia menyedot dana perusahaan lebih agresif? Apakah ini alasan sebenarnya di balik kesulitan proyek Jagakarsa? Esok harinya, di sebuah kafe tersembunyi di daerah Menteng, aku akhirnya bertemu Rendra, akuntan forensik yang direkomendasikan Sari. Dia lelaki sekitar 40-an, berkacamata, dengan sikap tenang dan mata yang sangat observan. Bu Dinda, Sari sudah cerita banyak, katanya setelah perkenalan singkat. Suaranya rendah, berwibawa. Saya sudah lihat data awal yang Anda dan Sari kumpulkan. Sangat menarik, dan sangat mengkhawatirkan. Dalam arti bahwa yang dilakukan suami Anda bukan hanya perselingkuhan biasa atau penggelapan sederhana. Polanya sistematis. Dia membuat perusahaan bayangan, mengalihkan aset, memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan penarikan dana besar-besaran. Dari pola dan nominalnya, ini bukan untuk biaya hidup gundik saja. Itu terlalu besar untuk sekadar rumah dan belanja bulanan. Dia membuka laptopnya, menunjukkan beberapa grafik. Lihat transaksi dari PT Gria Makmur Sentosa ke beberapa rekening lain yang tidak tercatat sebagai vendor. Ada pola putaran uang. Uang ditarik, masuk ke rekening pribadi, lalu hilang.
Beberapa masuk ke rekening Anis Rahmawati, tapi sebagian besar menguap. Saya curiga ini untuk membayar sesuatu yang cair dan butuh banyak, seperti utang. Utang judi? Tanyaku langsung. Rendra mengangkat alis. Itu kemungkinan yang sangat kuat. Atau bisa juga spekulasi bisnis liar yang gagal. Tapi pola hilangnya uang ini cepat dan rutin, mirip dengan pola pembayaran bunga utang yang tinggi. Saya perlu akses lebih dalam ke rekening pribadinya yang lain. Apakah Anda punya akses ke seluruh rekeningnya? Aku menggeleng. Hanya satu yang saya tahu. Itu pun dia sering bilang isinya sedikit karena diputar untuk proyek. Itu tipikal. Dia menyembunyikan aliran yang sebenarnya. Rendra menutup laptopnya. Ibu Dinda, apa tujuan Anda sebenarnya? Hanya bukti untuk cerai? Atau lebih dari itu? Pertanyaan itu menggantung. Aku menatap cangkir kopiku yang sudah dingin. Apa tujuanku? Awalnya, hanya ingin membongkar kebohongan. Lalu, ingin membalas sakit hati. Tapi sekarang, melihat pola yang lebih gelap ini, saya ingin dia bertanggung jawab. Jawabku akhirnya, suaraku tegas. Bertanggung jawab atas semua kebohongannya. Atas uang yang diselewengkan, atas kehidupan yang dia hancurkan. Saya tidak ingin dia bisa begitu saja lari ke kehidupan lain dengan Anis sambil meninggalkan kekacauan. Saya ingin keadilan. Rendra mengangguk, seperti menghargai jawabanku. Baik, untuk itu, kita butuh bukti yang sangat kuat. Dan kita mungkin perlu melaporkan ini ke pihak berwajah, jika menemukan indikasi pidana yang jelas. Tapi itu risiko besar. Dia akan melawan. Reputasi Anda sebagai istri juga bisa tercoreng. Apa reputasi saya masih penting setelah ini? Tanyaku getir. Saya lebih memilih reputasi sebagai korban yang melawan, daripada istri bodoh yang terus ditipu. Pertanyaan terakhir, kata Rendra. Apakah Anda siap secara finansial jika segala sesuatu berjalan cepat? Jika aset-aset dibekukan? Jika dia memutus aliran dana ke Anda? Pertanyaan itu mengenai sasarannya. Aku mengandalkan Mas Ferry untuk segalanya. Warisan orang tuaku memang ada, tapi tidak besar. Aku harus bertindak. Saya akan siap. Janjiku, lebih pada diriku sendiri. Pertemuan dengan Rendra memberiku dua hal. Kejelasan yang menakutkan dan daftar tugas yang lebih panjang. Aku harus menemukan rekening-rekening tersembunyi Mas Ferry. Dan untuk itu, aku butuh akses lebih dekat ke dunianya. Sesuatu yang selama ini sengaja aku jauhi. Kesempatan datang beberapa hari kemudian. Mas Ferry mengadakan acara barbecue kecil di rumah untuk partner bisnis dan staf penting. Dia memintaku menjadi tuan rumah yang sempurna. Aku setuju dengan antusiasme palsu. Malam itu, rumah dipenuhi sekitar 20 orang. Aku tersenyum, menyapa, memastikan semua tamu terlayani. Aku mengenalkan diri sebagai istri Ferry yang biasa di rumah saja. Banyak yang memujiku, tapi mataku mengamati. Aku melihat bagaimana beberapa staf bertingkah terlalu santai, seperti mereka adalah bagian dari lingkaran dalam yang tahu sisi lain Mas Ferry. Salah satunya, seorang lelaki muda bernama Dika, yang sering kutemani ngobrol di bar mini. Dia asisten pribadi Mas Ferry yang baru. Mas Dika, kerja sama Mas Ferry berat ya? Aku lihat dia sering banget stres. Celahku sambil menyodorkan snack. Ah, iya, Bu. Tapi biasalah. Bos kan emang begitu. Apalagi sekarang lagi banyak tekanan. Jawabnya sambil meneguk wine. Pressure dari mana nih? Aku kadang khawatir soalnya. Dika, yang mungkin sudah agak mabuk atau merasa nyaman padaku, menurunkan suaranya. Yang paling bikin pening sih yang dari luar. Bu. Bukan urusan proyek, tapi urusan hobi. Hobi? Aku pura-pura tak mengerti. Dia memberi kode dengan gerakan tangan seperti memegang kartu. Nah, itu. Kadang nagihnya gila. Sampai harus saya yang antarin uang ke beberapa orang. Bingo. Informasi dari mulut asisten pribadinya sendiri. Aku mengangguk dengan wajah penuh pengertian. Waduh, kasihan kamu harus urus yang begituan. Tapi ya sudahlah, namanya juga bos. Iya, Bu. Tapi jangan bilang-bilang ya. Bos marah kalau tahu saya bocorin.
Aku tersenyum manis. Tenang, Mas Dika. Ini antara kita. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan Mas Ferry tidur pulas karena mabuk, aku tak tidur. Aku menyelinap ke ponselnya yang tergeletak di meja. Dia lupa menguncinya. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka aplikasi e-banking yang berbeda dari yang biasa ku ketahui. Dan di sana, ada 3 rekening lain atas nama dia dan atas nama PT lain yang tak ku kenal. Saldo di salah satunya hampir kosong, dengan riwayat transfer keluar besar setiap akhir pekan ke beberapa nama yang sama. Aku mengambil fotonya dengan cepat dengan ponselku. Lalu, aku melihat aplikasi chatnya. Ada grup dengan nama Bro Club. Aku membuka satu percakapan. Isinya membuat darahku membeku. Pembicaraan tentang taruhan bola online, tentang utang yang belum dibayar, tentang pressure dari debt collector. Ku bersihkan jejakku, kembalikan ponselnya. Tubuhku gemetar. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Mas Ferry bukan hanya pengkhianat. Dia seorang penjudi dengan utang besar. Dan semua sandiwara, bisnis yang berkembang, adalah topeng untuk menutupi lubang hitam keuangannya. Kembali ke ruang kerjaku, aku menambahkan temuan baru di catatanku. Semua mengarah pada satu kesimpulan, bom waktu. Dan aku tidak ingin berada di dekatnya saat meledak. Aku harus memastikan aku aman, baik secara finansial maupun hukum. Esok paginya, aku menelepon pengacara keluarga yang dulu mengurusi warisan orang tuaku. Aku membuat janji untuk membahas perlindungan aset pribadi tanpa menyebutkan detail. Aku juga mulai memindahkan sedikit demi sedikit uang dari rekening gabungan kami ke rekening pribadiku yang lama tidak aktif, dengan alasan donasi dan belanja pribadi yang wajar. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca. Satu kesalahan, satu kecurigaan, dan segalanya bisa hancur sebelum waktunya. Pilihannya semakin getir, diam dan ikut tenggelam saat kapalnya karam, atau melompat ke skoci penyelamat dan menyaksikan kapal itu tenggelam dari kejauhan, dengan kemungkinan menyelamatkan orang lain yang tak bersalah, seperti Anis, dari tenggelam bersamanya. Dinda yang dulu mungkin memilih yang pertama, karena cinta buta dan kesetiaan buta. Tapi Dinda yang sekarang, yang telah dibakar oleh kebenaran pahit dan didinginkan oleh nasihat Rendra dan Sari, memilih untuk menyelamatkan diri. Dan dalam prosesnya, memastikan bahwa sang kapten yang membawa kapal ke jurang, harus merasakan konsekuensi dari setiap kesalahan nahkodanya. Pilihan sudah diambil. Sekarang, waktunya eksekusi. Karma, kata orang, punya caranya sendiri yang misterius. Ia tidak datang seperti badai yang tiba-tiba, tapi seringkali menyusup lewat retakan-retakan kecil yang kita buat sendiri. Bagi Mas Ferry, retakan itu bernama utang judi dan keserakahan. Seminggu setelah pertemuan rahasia dengan Rendra, badai pertama menghantam. Aku sedang berada di dapur ketika ponsel Mas Ferry berdering tak henti-henti. Dari nada bicaranya yang tiba-tiba meninggi, lalu berubah menjadi desis marah yang ditekan, aku tahu ada sesuatu yang salah. Apa? Gak mungkin. Itu kan material spesial. Harusnya tahan. Siapa yang beli? Audit dari mana? Suaranya hampir berteriak sebelum dia buru-buru masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Aku mendekat, pura-pura membereskan koran di meja tamu yang berdekatan. Suaranya masih terdengar sayup-sayup. Gue bayar mahal biar itu diam. Iya, tahu itu berisiko, tapi mana ada pilihan lain. Sekarang gimana? Proyek di hold? Itu bunuh diri. Gue ada komitmen bayar, bukan, maksudnya, bayar vendor lain. Bayar utang judi, batinku menyelesaikan kalimatnya. Rendra benar. Proyek Jagakarsa adalah sapi perah sekaligus alat mencuci uang. Malam itu, Mas Ferry pulang dengan wajah seperti mayat hidup. Matanya merah, lingkar hitam yang dalam. Dia melemparkan tasnya ke sofa. Mas, ada apa? Kamu kelihatan sakit, tanyaku, mendekat dengan wajah penuh kepedulian. Proyek Jagakarsa, ada masalah audit. Material yang kita pakai dituduh tidak sesuai spek, markup gila-gilaan. Sekarang dihentikan sementara oleh pengembang utama, keluhnya sambil memegangi kepalanya. Astaga, serius? Tapi kan Mas sudah kerja keras, pasti bisa dibuktikan kalau itu fitnah, bisikku,
membelai punggungnya. Dia mendesah panjang. Kamu gak ngerti, Din. Dunia konstruksi ini kotor. Kalau udah ada yang mau menjatuhkan, susah. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Ini bisa bawa kita ke masalah besar. Ke masalah hukum. Hati kecilku bersorak, tapi wajahku justru berkerut khawatir. Jangan bilang begitu, Mas. Aku yakin Mas bisa menyelesaikan. Kita kan masih punya aset lain? Rumah ini, mobil. Dia menggeleng cepat, hampir panik. Jangan jual-jual aset. Nanti malah dicurigai. Lagian, belum sampai situ. Tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Karma mulai bekerja. Pintu pertama yang terbanting adalah reputasi profesionalnya. Keesokan harinya, Sari mengirimiku pesan singkat. Sari kantor heboh. Surat pemberitahuan audit eksternal dari pengembang Jagakarsa masuk. Beberapa orang dari kepolisian datang, sekadar koordinasi. Mas Ferry ngamuk di ruangannya. Aku dengar dia teriak-teriak telepon minta bantuan, si debt collector, untuk urusin pengembangnya. Gila, ini makin kacau. Aku membalas, jaga diri. Jangan sampai ketahuan dekat sama aku. Konflik berikutnya datang dari arah yang tidak terduga. Anis. Di tengah kekacauan ini, Mas Ferry jadi lebih sering lembur, atau harus keluar kota dadakan. Yang aku tahu sebenarnya dia sedang berusaha memadamkan api di berbagai tempat. Tapi kewajibannya di Ciganjur terbengkalai. Anis, yang sudah semakin dekat hari perkiraan lahirnya dan mungkin merasa tidak aman setelah pertemuan denganku, mulai rewel. Suatu sore, saat Mas Ferry sedang mandi, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari A. Rahmawati. Dia tak mengangkat. Ponsel bergetar lagi. Kali ini pesan singkat. Dari sudut mataku, aku bisa membaca pratinjau di layar kunci. A. Rahmawati Mas, transfer minggu ini kok belum? Bayu butuh beli banyak barang. Aku juga butuh uang kontrol. Jangan diabaikan dong. Aku stres nih sendirian. Dia keluar dari kamar mandi, melihat ponselnya, dan wajahnya semakin muram. Dengan gerakan kesal, dia mengetik balasan cepat sebelum menghapus seluruh percakapan. Tapi aku sudah menangkap gelagatnya. Mas, ada apa? Wajahnya lagi tegang banget, tanyaku sambil menyetrikakan bajunya. Cuma klien rese, minta diprioritaskan padahal urusannya kecil, gumamnya. Kasihan ya, Mas, beban kamu berat sekali. Aku di sini cuma bisa doain aja biar semua cepat selesai. Ujarku, menambahkan lapisan, istri penyayang, yang sempurna. Tapi konflik dengan Anis tidak berhenti. 2 hari kemudian, saat kami sedang makan malam, ponselnya berdering lagi. Kali ini, dia mengangkatnya dengan kasar. Hah? Apa lagi? Teriaknya, lalu berjalan menjauh. Aku pura-pura fokus pada makanan, tapi telingaku menyaring. Sudah gue bilang, lagi banyak masalah. Jangan maksa. Bayar sendiri dulu. Jangan nangis. Itu cuma buat bikin gue lebih stres. Lo pikir gue di sini senang? Suaranya penuh kekesalan dan keputusasaan. Dia memutuskan telepon dengan kasar. Kembali ke mejam. Wajahnya seperti orang yang kehilangan akal. Sarapan, Mas, nanti dingin. Bisikku lembut. Dia hanya menggeleng, tak berselera. Aku mau keluar sebentar, perlu udara. Aku tahu dia akan pergi ke Ciganjur. Dan benar, dia pergi dengan Avanzanya, bukan Camry. Mungkin untuk berantem langsung dengan Anis. Karma bukan hanya datang dari luar. Ia juga datang dari dalam bentengnya sendiri. Kehidupan ganda yang dibangun dengan rapih selama setahun mulai retak di semua sisi. Tekanan dari utang judi yang harus dibayar, debt collector mulai menghubungi dengan ancaman halus, kudengar dari percakapan teleponnya yang lain, tekanan dari proyek yang ambruk, dan tekanan dari 2 perempuan dalam hidupnya yang sama-sama menuntut perhatian dan keamanan finansial. Sari melaporkan bahwa kondisi keuangan perusahaan benar-benar kritis. Beberapa vendor mulai menagih, karena mendengar kabar buruk tentang proyek Jagakarsa. Aliran dana tersendat. Gaji karyawan untuk bulan ini ditunda. Suasana di kantor sangat tegang. Aku lihat dia minum obat mak terus,
bisik Sari lewat telepon. Dan aku dengar dia nego lagi dengan rentenir untuk refinancing utangnya. Tapi itu cuma seperti menambal kebocoran kapal dengan selotip. Sementara itu, di rumah, Mas Ferry menjadi lebih mudah marah, lebih sinis. Kadang dia menatapku dengan tatapan kosong, seolah bertanya-tanya mengapa aku tetap begitu tenang dan penuh perhatian di tengah semua kekacauan ini. Aku yakin dia merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu tenggelam oleh kepanikan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Suatu malam, dia pulang dengan bau alkohol kuat. Dia terjatuh di sofa. "Din," panggilnya dengan suara lirih. "Iya, Mas. Kamu gak akan ninggalin Papa, ya? Sekarang, saat Papa lagi jatuh begini." Pertanyaan itu adalah ujian. Dia mencari kepastian, mencari pelabuhan terakhir. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. "Mas, kita suami istri. Untuk senang susah bersama. Aku di sini. Aku nggak kemana-mana." Dia memejamkan mata, dan mungkin untuk pertama kalinya dalam setahun, air mata nyata, bukan air mata manipulasi, menetes dari sudut matanya. Dia merasakan jebakan yang dia buat sendiri mulai menguncinya. Tapi air matanya itu sudah terlambat. Aku bukan lagi pelabuhan. Aku adalah mercusuar yang diam-diam menuntun kapal-kapal lain untuk melihat karang tempat dia akan kandas. Karma sedang mengetuk pintu. Dan ia tidak datang sendirian. Ia membawa serta rasa takut, kehancuran finansial, dan keterasingan dari orang-orang yang pernah diperdayanya. Pintu itu masih terkunci, tapi tekanan di baliknya sudah begitu kuat hingga daun pintunya mulai berderak. Dan aku, dari balik jendela, hanya menunggu saat yang tepat untuk membuka pintu itu lebar-lebar, agar semua kebusukan di dalamnya tersingkap di bawah terang matahari. Persiapan sudah hampir selesai. Pertempuran besar akan segera dimulai. Kekacauan yang melanda Mas Ferry mencapai puncaknya bersamaan dengan kontraksi pertama yang dialami Anis. Takdir, sepertinya, menyukai ironi yang kejam. Hari itu, Mas Ferry ada di rumah, tapi pikirannya jelas melayang entah kemana. Dia mondar-mandir di ruang kerja, ponsel menempel di telinga, suaranya parau memohon atau terkadang membentak. "Saya butuh waktu. Proyek lagi di hold. Cash flow macet." Bukan maksud saya tidak bayar. Tapi, besok? Tidak mungkin. Minggu depan, saya janji. Aku membawakan segelas air dan obat mak, meletakkannya di mejanya dengan diam. Dia bahkan tidak melihatku. Tiba-tiba, ponsel lain, yang biasa dia pakai untuk urusan khusus, berdering dengan ringtone yang berbeda. Wajahnya berubah pucat. Dia melihat layar, lalu menatapku dengan cepat. "Aku harus keluar. Urusan proyek darurat," katanya, berdiri begitu cepat hingga kursinya nyaris terjengkang. Tapi Mas belum makan siang, dan badannya lagi. "Sudah, Dinda. Jangan mengatur," bentaknya, lalu sadar dan menarik napas. "Maaf, Papa lagi banyak tekanan. Pulang malam nanti." Dia pergi dengan Avanzanya, meninggalkan aroma ketakutan yang begitu kental. Aku tahu itu bukan urusan proyek. Mungkin debt collector. Atau mungkin Anis. Instingku benar. 1 jam kemudian, Sari menelepon, suaranya berbisik. "Dinda, aku dapat info dari teman yang punya klinik bersalin di daerah Ciganjur. Tadi ada pasien masuk darurat. Namanya Anis Rahmawati. Didampingi suami yang panik banget. Deskripsi suaminya persis Mas Ferry." "Rumah sakit mana?" "Bukan rumah sakit besar. Klinik keluarga. Mungkin biar lebih private dan murah. Namanya Klinik Mawar." Aku mencatat nama dan alamatnya. Hatiku berdebar kencang. Anis melahirkan. Di saat Mas Ferry sedang terkepung masalah, kehidupan baru yang dia ciptakan dalam dosa justru memaksa untuk lahir. Sebuah rencana terbentuk di kepalaku dengan cepat. Ini bukan lagi tentang dendam semata. Ada sesuatu yang lebih manusiawi, mungkin juga lebih strategis. Aku perlu melihat sendiri. Aku perlu memastikan. "Terima kasih, Sar. Aku akan ke sana." "Apa? Dinda, jangan. Itu gila. Kalau ketemu dia di sana." "Aku tidak akan ketemu.
Aku hanya ingin melihat. Dan mungkin menitipkan sesuatu. Sari terdiam, lalu menghela napas. Hati-hati sekali. Jangan sampai dia lihat kamu. Aku mengenakan pakaian sederhana, kerudung panjang, dan kacamata hitam. Penyamaran dasar. Aku menyetir sendiri ke arah klinik yang terletak di sebuah gang kecil. Tempatnya sederhana, bahkan boleh dibilang lusuh. Hatiku tersentak. Mas Ferry, yang bisa membawaku ke rumah sakit bersalin terbaik di Jakarta, justru menempatkan Anis di sini. Di tengah semua janji manisnya, saat tekanan datang, dia memilih yang termurah. Aku memarkir mobil agak jauh, berjalan kaki. Dari luar pagar, aku bisa melihat area parkir sempit klinik. Avanza hitam itu terparkir dengan serampangan, hampir memblokir jalan. Di dalam mobil, kosong. Aku menunggu, bersembunyi di warung kopi seberang jalan. Sekitar 2 jam kemudian, pintu klinik terbuka. Mas Ferry keluar, wajahnya kusut, rambut acak-acakan. Dia berbicara dengan seorang bidan, mengangguk-angguk, lalu mengeluarkan segepok uang dari dompet dan menyerahkannya. Bukan dengan wajah lega, tapi dengan wajah terbebani. Dia melihat ponselnya, wajahnya pucat lagi, lalu bergegas masuk ke mobil dan pergi dengan cepat. Meninggalkan Anis sendirian. Dia pergi karena ada urusan lain yang dia anggap lebih mendesak. Utang? Proyek? Pikiran itu membuatku marah, bahkan untuk Anis. Setelah memastikan Mas Ferry benar-benar pergi, aku memberanikan diri mendekat. Aku masuk ke lobi kecil klinik yang berbau antiseptik dan air kaporit. Maaf, saya mencari saudara saya, Anis Rahmawati. Baru melahirkan, kataku pada petugas jaga. Kamar 3, ujung sana. Tapi baru selesai operasi sesar, masih lemah. Aku berjalan pelan. Dari balik pintu kamar 3 yang terbuka sedikit, kulihat Anis terbaring di tempat tidur besi yang catnya mengelupas. Wajahnya pucat, berkeringat, matanya terpejam. Di sisinya, ada boks bayi plastik sederhana. Seorang bayi mungil terbungkus selimut tipis. Ruangan itu sunyi, sepi. Tak ada bunga, tak ada boneka, tak ada tanda sukacita. Hanya seorang ibu muda yang kelelahan dan bayi yang baru lahir, ditinggal oleh suami yang panik. Hati yang sudah kubungkus dengan balok es tiba-tiba retak sedikit. Aku melangkah masuk. Langkah kakiku membuatnya membuka mata. Matanya yang lelah membelalak saat mengenaliku. Embak Dinda, suaranya serak, penuh ketakutan. Tangannya refleks meraih boks bayinya. Tenang, Anis. Aku tidak akan menyakitimu atau bayi itu, kataku, tetap menjaga jarak. Air matanya mengalir. Dia baru saja pergi. Bilang ada urusan kantor sangat penting. Bilang besok baru bisa datang lagi. Suaranya pecah. Aku takut. Aku sendirian. Perutnya sakit banget. Takut komplikasi. Aku melihat sekeliling. Tak ada air minum di meja. Hanya sebuah tas kain lusuh berisi beberapa pakaian bayi. Aku akan membantumu sebentar, kataku tanpa banyak berpikir. Aku pergi keluar, membeli air mineral, susu formula siap saji untuk bayi, beberapa bungkus biskuit, dan tisu basah. Aku juga menarik sejumlah uang dari ATM terdekat. Semua itu kubawa kembali ke kamarnya. Anis terlihat tidak percaya. Kenapa Mbak Dinda? Karena kamu seorang ibu yang baru melahirkan dan ditinggal sendirian. Dan bayimu tak bersalah, jawabku, meletakkan barang belanjaan dan sebuah amplop berisi uang di meja kecilnya. Ini untuk tambahan biaya atau beli apa yang diperlukan. Dia menangis terseduh-seduh, kali ini bukan karena takut, tapi karena kelegaan yang menghancurkan. Aku malu, aku sangat malu. Aku sudah menghancurkan hidup Mbak, tapi Mbak malah. Kita tidak perlu membicarakan itu sekarang. Kamu perlu istirahat. Bayimu perlu diasupi. Aku mendekati boks bayi. Bayi itu merah, keriput, tapi ada kemiripan yang tak bisa disangkal dengan Mas Ferry di bagian hidung dan bibir. Rasa sakit itu menusuk lagi, tapi aku tepis. Namanya Bayu. Dia mengangguk. Bayu Laksono. Nama yang dia pilih. Aku menarik napas dalam. Anis, dengarkan. Keadaan Mas Ferry sedang sangat buruk.
Proyek besar bangkrut, banyak utang. Dia tidak akan bisa mengurus kamu dengan baik dalam waktu dekat. Mungkin tidak pernah. Kamu harus punya rencana lain. Wajahnya berkerut ketakutan. Aku harus bagaimana? Aku tidak punya keluarga di sini. Orang tuaku di kampung, miskin. Mereka marah besar waktu tahu aku hamil di luar nikah. Aku tidak bisa pulang. Simpan uang ini baik-baik. Jangan beritahu dia aku yang kasih. Jika dia tanya, bilang dari tabunganmu sendiri. Dan pertimbangkan untuk pulang ke orang tuamu setelah kamu kuat. Minta maaf. Mereka adalah tempatmu yang sebenarnya, bukan dia. Tapi dia bilang akan menikahiku. Apa buktinya, Anis? Tanyaku lembut. Janji kosong yang sama yang dia berikan padamu setahun lalu. Lihat keadaanmu sekarang. Melahirkan sendirian di klinis seperti ini, ditinggal untuk urusan penting. Itu cinta. Realitas yang kejam akhirnya menerpa Anis dengan sepenuhnya. Dia terisak-isak, memandangi bayinya. Aku bodoh. Aku merusak segalanya karena termakan janji. Kamu korban, Anis. Tapi sekarang kamu juga seorang ibu. Kamu harus kuat untuk anakmu. Untuk Bayu. Aku berhenti sebentar. Aku mungkin akan mengajukan cerai. Akan ada proses hukum. Aku butuh kebenaran. Jika diperlukan, maukah kamu menjadi saksi tentang hubunganmu dengannya? Tentang janji-janjinya? Tentang uang yang dia berikan dari perusahaan? Dia menatapku lama. Rasa takut dan kebingungan berperang di matanya. Lalu, tatapannya beralih ke Bayu yang mulai rewel. Sebuah tekad baru, kekuatan keibuan, tampak mengeras di wajahnya yang masih muda. Jika itu bisa membuat dia bertanggung jawab, dan jika itu bisa membantu Mbak Dinda, aku bersedia. Bisiknya dengan suara lirih tapi tegas. Dia sudah bohongi kita berdua. Aku nggak mau Bayu besar dengan ayah seperti itu. Itulah pengakuan yang lebih berharga dari apapun. Sebuah aliansi yang tak terduga, lahir dari puing-puing pengkhianatan yang sama. Jaga dirimu, Anis. Hubungi aku jika benar-benar darurat. Aku menaruh nomor ponsel darurat yang kubuat khusus di samping amplop uang. Sekarang, istirahatlah. Aku berjalan keluar dari klinik itu dengan perasaan campur aduk. Amarah pada Mas Ferry membara lebih panas karena kelakuan kejinya meninggalkan Anis sendirian. Iba pada Anis yang ternyata begitu rapuh. Dan sebuah kepuasan gelap, karena dalam kelemahannya, Anis telah memberikan senjata terkuat, kesaksiannya. Kembali di mobil, sebelum menyetir pulang, aku melihat ke arah klinik sekali lagi. Seorang bidan sedang membawakan Anis segelas air. Setidaknya, dia tidak sendirian lagi untuk sore itu. Persalinan seorang anak telah terjadi. Tapi yang juga lahir hari ini adalah tekad Anis untuk lepas dari jerat Mas Ferry, dan sebuah bukti nyata tentang karakter asli suamiku. Seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab saat dua dunia yang dia ciptakan sama-sama membutuhkannya. Karma tidak hanya mengetuk pintu. Karma telah masuk ke dalam rumah, duduk di kursi terbaik, dan menyaksikan kehancuran yang dia rancang sendiri. Dan aku, dengan hati yang terbagi antara belas kasihan dan keinginan untuk membalas, siap untuk mempercepat prosesnya. Tekanan mencapai titik didih. Kabar buruk berdatangan seperti serangan bertubi-tubi ke benteng yang sudah rapuh. Dan kali ini, serangan itu mengenai jantung kekuasaan Mas Ferry, kekayaannya. Beberapa hari setelah kelahiran Bayu, aku pulang dari belanja bulanan. Suasana rumah terasa berbeda. Sunyi yang mencekam, berbeda dari kesunyian biasa. Aku mendapati Mas Ferry duduk tertunduk di tangga utama, antara lantai 1 dan 2, memegangi kepalanya. Punggungnya yang biasanya tegak, sekarang membungkuk. "Mas?" panggilku, meletakkan kantong belanja. Dia tak menjawab. Aku mendekat. Kulihat bahunya bergetar. Dia menangis, diam-diam, tanpa suara. Pemandangan yang belum pernah kulihat dalam 8 tahun pernikahan kami. "Mas Ferry, ada apa?" tanyaku lagi, kali ini dengan nada lebih dalam, berusaha menyelipkan kekhawatiran yang tulus sekalipun palsu. Dia mengangkat wajah. Matanya merah, bengkak, penuh dengan kepanikan yang tak terbendung. "Dinda, kita bangkrut." Dia mengatakannya dengan suara hampa,
seperti orang yang baru menerima vonis mati. Bangkrut? Maksud Mas? Rumah ini sudah tidak lagi punya kita. Kata-katanya menggantung di udara. Aku pura-pura limbung, memegangi susuran tangga. Tidak mungkin. Mas bercanda. Dia menggeleng pelan, putus asa. Aku terpaksa. Proyek Jagakarsa, audit menemukan banyak ketidaksesuaian. Mereka menuntut ganti rugi besar. Hutang ke vendor menumpuk. Dan ada tuntutan lain. Dari orang-orang yang berisiko. Mereka tidak bisa ditunda lagi. Satu-satunya aset cair yang besar cuma rumah ini. Dia menarik napas dalam, seperti mencoba menelan pil yang sangat pahit. Aku sudah jual diam-diam 2 minggu lalu. Pembeli mau mengambil alih minggu depan. Minggu depan. Jadi, selama 2 minggu ini, saat aku berpura-pura menjadi istri penyayang, dia diam-diam menjual atap di atas kepalaku sendiri. Tanpa sepatah kata pun. Aku bisa membayangkan uang hasil penjualannya menguap untuk menutupi sebagian utang judinya yang menggunung. Tapi aku tak boleh menunjukkan bahwa aku sudah tahu atau bahwa ini adalah bagian dari rencanaku. Aku harus bereaksi dengan tepat. Tapi kita tinggal di mana? Kenapa Mas tidak bilang? Kita bisa cari solusi bersama. Suaraku bergetar, berhasil menyulap air mata, campuran kemarahan asli dan akting yang sempurna. Solusi? Solusi apa? Din? Teriaknya tiba-tiba, meledak. Dia berdiri, wajahnya memerah karena campuran malu dan frustrasi. Kamu pikir aku nggak coba? Semua udah aku coba. Tapi itu seperti lubang hitam. Semakin ditutup, semakin besar. Dia meremas-remas rambutnya. Aku terjebak, Dinda. Aku terjebak dalam lingkaran setan. Inilah puncaknya. Raja yang sombong, yang mengira bisa mengendalikan 2 kerajaan, sekarang terlihat seperti tawanan di istananya sendiri yang sudah dijual. Aku membiarkannya meledak. Aku duduk di tangga, memeluk lututku, pura-pura hancur. Jadi selama ini, semua kesibukan Mas, semua masalah proyek, itu bohong? Uangnya untuk apa, Mas? Tanyaku, menyodorkan pertanyaan yang tepat. Dia terdiam lama. Perang batin terlihat di wajahnya. Akankah dia mengakui semuanya? Akankah pengakuan itu jadi jalan keluarnya? Tapi sifat aslinya, si pembohong yang terperangkap, mengambil alih. Untuk menyelamatkan bisnis. Untuk bayar ini itu. Kamu nggak akan ngerti, Din. Dunia pria itu keras. Dia berbalik, tidak bisa menatap mataku. Saat itulah, aku memutuskan. Ini waktunya. Dia sudah menjual rumah. Artinya, dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan, baik kepadaku maupun kepada Anis. Runtuhnya sudah dimulai. Aku harus memastikan reruntuhannya tidak menimpaku. Minggu depan. Bisikku. Kita harus pindah. Tapi kemana, Mas? Aku tidak punya keluarga di sini. Orang tuaku sudah meninggal. Warisan mereka. Aku berhenti, seolah teringat sesuatu. Mas, tabunganku yang dideposito, itu juga habis. Wajahnya berkerut. Dia telah menyentuh tabungan pribadiku yang berasal dari warisan itu. Ku tahu dari laporan Rendra. Dia mengangguk, sangat pelan, malu yang tak terbendung. Aku akan ganti. Suatu hari nanti. Itu adalah pengakuan terakhir yang kubutuhkan. Dia telah menguras segalanya, bahkan yang bukan miliknya. Aku berdiri. Air mataku sudah kering. Ekspresiku berubah dari korban yang hancur menjadi dingin dan tegas. Perubahan itu begitu drastis hingga dia melihatku dengan bingung. Tidak perlu, Mas. Karena tidak akan ada suatu hari nanti. Aku berjalan menuju ruang kerja kecilku. Dia mengikutiku, bingung. Dinda, maksudmu apa? Aku mengambil tas kulit berisi dokumen-dokumen yang sudah kupersiapkan selama berminggu-minggu. Aku mengeluarkannya, meletakkannya di atas meja makan marmer yang megah, meja yang sebentar lagi bukan milik kami lagi. Ini, Mas Ferry, kataku, menyapanya dengan nama lengkap untuk pertama kalinya dalam ingatannya. Ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Aku menyebarkan dokumen-dokumen itu seperti seorang jaksa menyerahkan barang bukti.
Foto-foto dia dan Anis di rumah Ciganjur. Print out mutasi rekening dengan transfer rutin ke Anis Rahmawati. Salinan surat sewa fiktif rumah Ciganjur. Laporan Rendra yang menunjukkan pola penggelapan dana perusahaan. Rekaman suara percakapanku dengan Anis. Aku putar sebagian. Suara tangis Anis yang mengatakan, dia bilang Mbak Dinda sudah nggak mencintai dia lagi, terdengar jelas. Dan yang terakhir, laporan investigasi Rendra tentang utang judi dan pola tarik-menarik dana yang mencurigakan. Wajah Mas Ferry berubah dari bingung, ke syok, lalu ke pucat pasi, dan akhirnya ke kemarahan yang membara. Kamu menguntit aku? Menyadap aku? Raungnya. Aku hanya membongkar kebohongan yang kamu bangun. Ferry, kamu pikir kamu bisa hidup dalam dua dunia selamanya? Kamu pikir aku ini bodoh, hanya bisa diam di rumah dan percaya semua omong kosongmu? Dia tertunduk, menatap bukti-bukti itu. Seluruh tubuhnya gemetar. Jadi, kamu sudah tahu tentang Anis? Tentang Bayu? Sudah. Bahkan aku sudah menemuinya. Saat dia melahirkan sendirian di klinis kumuh karena kamu kabur dengan alasan, urusan penting. Kataku dengan pedih. Kamu bukan hanya pengkhianat. Kamu juga pengecut. Pukulan itu lebih keras dari pukulan fisik. Dia jatuh terduduk di kursi. Semua topeng, semua pertahanan, runtuh sekaligus. Dia tertangkap basah, bukan hanya oleh istrinya, tetapi oleh ketelitian dan kesabaran yang tidak pernah disangkanya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya, suaranya kecil. Aku mengeluarkan dokumen terakhir dari tas, gugatan cerai dengan pasal penghinaan berat, disertai tuntutan pembagian harta gonogini yang mencakup sisa aset perusahaan yang masih sehat dan tuntutan ganti rugi untuk tabungan pribadiku yang dihabiskan. Serta, laporan pendahuluan untuk dilaporkan ke pihak berwajah mengenai dugaan penggelapan dana perusahaan dan penipuan, berdasarkan bukti yang kami kumpulkan, yang siap diajukan jika dia tidak kooperatif. Ini pilihannya, Ferry. Kamu bisa menyetujui gugatan cerai ini dengan kondisi yang tercantum. Atau, kita akan bertemu di dua meja, meja pengadilan agama dan meja pengadilan pidana. Dengan semua bukti ini, plus kesaksian Anis yang sudah bersedia menjadi saksi, kamu tidak punya peluang. Dia membaca sekilas dokumen gugatan itu. Matanya membesar melihat tuntutan finansial yang hampir menyisakan dia dengan nol. Kamu mau menghabisi aku? Setelah semua yang kita lalui. Kamu yang menghabisi segalanya, Ferry. Saat kamu memutuskan untuk berbohong dan mengkhianati sumpah pernikahan kita. Saat kamu menggunakan uang kita, uang perusahaan, untuk membiayai hidup gundikmu dan judi MU. Saat kamu menjual rumah ini tanpa bicara padaku. Aku hanya memastikan aku tidak ikut tenggelam bersamamu. Dia terdiam sangat lama. Suasana rumah mewah itu terasa seperti ruang interogasi. Akhirnya, dia menatapku. Di matanya, ada penyesalan, tapi juga kebencian karena telah dikalahkan. Anis, dia akan jadi saksi melawanku. Dia sudah melihat siapa kamu sebenarnya. Seorang lelaki yang meninggalkan ibu anaknya yang baru melahirkan sendirian. Itulah pukulan terakhir. Dia menyadari bahwa menara kastilnya yang kedua juga sudah runtuh. Dia benar-benar sendiri. Baik, katanya, suaranya parau. Aku akan tanda tangani. Tapi, beri aku waktu untuk membereskan semuanya. Kamu punya waktu 1 minggu. Sampai rumah ini berpindah tangan. Setelah itu, semua dokumen ini akan bergerak. Aku memungut dokumen-dokumen itu, menyimpannya kembali ke dalam tas. Aku berjalan meninggalkannya sendirian di ruang makan yang luas, duduk di kursi, dikelilingi oleh sisa-sisa kejayaannya yang palsu. Raja itu telah runtuh. Bukan oleh serangan musuh dari luar, tetapi oleh fondasi busuk yang dia bangun sendiri, kebohongan, keserakahan, dan pengkhianatan. Dan sang ratu yang selama ini dia anggap hanya sebagai pajangan, ternyata adalah arsitek kejatuhannya. Dari lantai atas, aku mendengar suara tangisnya yang teredam. Tangisan seorang lelaki yang kehilangan segalanya dalam satu sore. Tapi hatiku sudah terlalu dingin untuk merasa menang. Yang ada hanyalah kelegaan, bahwa akhirnya, permainan sandiwara ini selesai. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam 1 tahun, bisa bernapas lega dengan jati diriku yang sebenarnya.
1 minggu. Itu waktu yang aku berikan padanya. 7 hari di mana rumah mewah itu berubah menjadi medan perang sunyi. Mas Ferry, atau Ferry, karena aku tak lagi memanggilnya Mas, berkeliaran seperti arwah penasaran. Dia mencoba beberapa kali mendekatiku, dengan alasan yang berbeda-beda. Permintaan maaf, pembelaan diri, bahkan bisikan janji kosong tentang memulai dari nol. Aku selalu memotongnya dengan dingin. Tanda tangani dokumennya, Ferry. Lalu kita bicara. Tapi aku tahu, pembicaraan setelah itu tidak akan pernah terjadi. Hari terakhir, saat petugas dari perusahaan pembeli rumah datang untuk pengecekan akhir, Ferry terlihat seperti orang yang digiring ke tiang gantungan. Dia menandatangani berkas-berkas peralihan rumah dengan tangan gemetar. Setiap kali pena menyentuh kertas, seperti ada nyawa yang pergi dari matanya. Aku hanya menyaksikan dari kejauhan, dengan ekspresi datar, seolah ini adalah urusan orang lain. Setelah para petugas pergi, kami berdua berdiri di ruang keluarga yang sudah hampir kosong. Furnitur besar sudah mulai dibawa pergi oleh pihak pembeli atau dijual. Hanya tinggal beberapa kardus berisi barang-barang pribadiku yang sudah kupakai terapi. Dinda, dia memulai, suaranya serak. Aku tahu kata, maaf, sudah tidak ada artinya lagi. Tapi izinkan aku menjelaskan. Bukan untuk membela diri, tapi agar kamu mengerti. Aku memalingkan wajah ke jendela, menatap taman yang masih terawat. Aku sudah mengerti, Ferry. Dari bukti-bukti itu, dari pengakuan Anis, aku mengerti bahwa kamu adalah pria lemah yang lari dari masalah dengan menciptakan masalah baru. Yang mencari pelarian dalam pelukan perempuan lain dan sensasi judi karena tidak sanggup menghadapi tekanan hidup yang sebenarnya. Aku mengerti bahwa sumpah pernikahan, kepercayaan, dan pengorbanan istrimu tidak ada apa-apanya dibanding ego dan kesenangan sesaatmu. Dia terdiam, terluka oleh ketajaman kata-kataku. Itu tidak adil. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya memikul beban ini sendirian. Menjadi tulang punggung. Aku butuh pelarian. Aku menoleh padanya, tatapanku tajam seperti belati. Pelarian yang menghasilkan anak, Fer. Pelarian yang menghancurkan rumah kita. Bukan hanya fisik, tapi rumah tangga kita. Kamu menjual rumah pertama kita yang penuh doa, untuk dijadikan kandang persembunyianmu. Kamu menjual rumah kedua ini, rumah yang kubangun dengan cita-cita membesarkan keluarga, untuk menutupi lubang hitam judimu. Lalu kamu bilang kamu butuh pelarian. Setiap kalimatku seperti cambuk. Dia menyipitkan mata, pertahanan terakhirnya bangkit. Dan kamu? Kamu pikir dengan mengumpulkan bukti diam-diam, bersekongkol dengan adikku, kamu jadi suci? Kamu sudah berencana menjatuhkanku dari lama. Aku belajar dari guru terbaik, Ferry. Yaitu kamu. Teriakku untuk pertama kalinya. Suaraku memecah kesunyian rumah. Aku belajar diam, belajar memperhatikan, belajar berpura-pura. Dari kamu. Bedanya, aku melakukannya untuk membongkar kebohongan, bukan untuk menciptakannya. Aku melakukannya untuk menyelamatkan sisa harga diriku, bukan untuk menginjak-injak harga diri orang lain. Teriakan itu menguras tenagaku. Aku menarik napas. Karma sudah datang. Lihat sekeliling. Kamu kehilangan semuanya. Istri, rumah, gundik yang kamu pikir mencintaimu, reputasi, dan mungkin segera kebebasanmu jika utang dan penggelapan itu sampai ke meja hijau. Itu bukan karena rencanaku. Itu karena setiap pilihan buruk yang kamu ambil. Dia terduduk di lantai, kepala tertunduk. Air mata jatuh menetes ke karpet mahal yang sebentar lagi akan digulung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak punya apa-apa. Tidak punya tempat tinggal. Utang masih mengejar. Anis, dia tidak mau menjawab teleponku lagi. Mendengar itu, untuk sesaat, rasa iba yang bodoh itu mencoba merayap. Tapi aku dengan cepat menginjaknya. Itu bukan urusanku lagi, Ferry. Kamu dewasa. Hadapi konsekuensinya. Seperti aku yang harus menghadapi konsekuensi dipercaya olehmu. Aku berjalan ke arah kardus-kardusku, mengambil tas kecil yang berisi dokumen paling penting dan beberapa barang berharga. Pengacaraku akan menghubungimu untuk proses cerai. Tanda tangani semuanya dengan baik.
Jika ada satupun syarat yang kamu langgar atau kamu coba main-main, laporan ke pihak berwajib dengan semua bukti itu akan segera berjalan. Aku berjalan menuju pintu depan. Ini terakhir kalinya aku melangkahi ambang rumah ini. Dinda, tunggu. Dia memanggil, suaranya pecah. Apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku? Atau selama ini hanya sebuah peran? Pertanyaan itu membuatku berhenti. Aku tidak menoleh. Aku mencintai ilusi yang kamu ciptakan. Ferry, pria sederhana, pekerja keras, setia, yang dulu tinggal bersamaku di rumah Ciganjur. Tapi pria itu ternyata tidak pernah ada. Dia hanya topeng yang kamu kenakan sampai kamu merasa cukup kuat untuk melepasnya dan menunjukkan wajah aslimu. Kali ini, aku benar-benar pergi. Aku menutup pintu rumah mewah itu dengan perlahan. Tapi pasti, tidak ada ledakan emosi, hanya sebuah penutupan yang final. Di luar, udara sore terasa segar, meski Jakarta masih berpolusi. Aku memasuki mobilku yang sudah kuparkir di pinggir jalan. Mobil kecil yang kubeli dari tabungan pribadiku yang tersisa, tanpa sepengetahuannya. Satu-satunya aset yang benar-benar masih murni milikku. Sebelum menyetir, aku melihat rumah itu sekali lagi. Benteng terakhirnya sudah jatuh. Dia ada di dalam sana, sendirian, dikelilingi oleh kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Aku tidak merasa menang. Yang kurasakan adalah kelelahan yang sangat dalam, dan sebuah kebebasan yang terasa pahit di ujung lidah. Bebas dari kebohongan. Bebas dari sandiwara. Bebas dari bayangan seorang lelaki yang telah menghabiskan 8 tahun terbaik hidupku untuk sebuah drama yang hanya dia sendiri yang percaya. Konfrontasi telah usai. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Perjalanan panjang pemulihan diriku baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku akan menjalaninya sendirian, dengan kebenaran sebagai satu-satunya bekal, dan tekad untuk tidak pernah lagi membiarkan siapapun mencuri cahayaku. Aku menyalakan mesin, dan melaju pergi, tanpa sekalipun melihat ke belakang. Ada kehidupan baru yang menanti di ujung jalan, dan aku, Dinda, akhirnya siap untuk menyambutnya.